Iya. Biar tentu kami baru nanti aja.
kali saya nyerahkan ini kekurangan lapor kemarin halaman 289 halamannya.
Dimohon berdiri. Majelis Perwakilan. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Arif Rahman dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sehat saudara. Kita lanjutkan pemeriksaan perkara saudara ya. Acaranya hari ini untuk mendengarkan saksi. Penuntut umum, ya, ada berapa saksi yang akan didengar? Izin majelis yang mulia, untuk saksi sudah ada saksi dari Cuk Putranto bersama Irfan Widianto. Itu. Ya, siap majelis. Baik, akan didengar sekaligus satu persatu? Kalau kami mengharapkan untuk sekaligus majelis. Kami tanyakan kepada penasihat hukum. Sekaligus ya. Silakan saudara untuk duduk di sebelah kanan. Pak Cuk depan sama Irfan di depan. KTP-nya ada? Tidak ada yang mulia. Kok tidak ada semua ini ya? Tidak ada yang mulia. Tempo hari saudara bukan yang KTP-nya diambil dulu? Bukan yang mulia. Bukan yang mulia. Cuk, yang mana? Saya yang mulia. Saudara ya? Ya, kami tanyakan identitas saudara terlebih dahulu ya. Cuk Putranto SIK. Betul yang mulia. Lahir di Toraja 7 Maret 1984. Betul yang mulia. Agama Islam, laki-laki, pekerjaan anggota Polri. Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Pengadegan Selatan Raya nomor 10, Pancoran, Jakarta Selatan. Betul yang mulia. Betul ya? Kenal saudara dengan terdakwa? Kenal yang mulia. Tidak ada hubungan keluarga ya? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara bernama? Irfan Widianto yang mulia. Lahir di? Depok 20 Agustus 86. Agama? Islam yang mulia. Laki-laki, pekerjaan sama anggota Polri ya? Siap, betul. Kebangsaan Indonesia, beralamat di? Komplek Polri Ragunan, Jalan Q nomor 40 yang mulia, Jakarta Selatan. Iya, kenal saudara dengan terdakwa? Kenal yang mulia. Nggak ada hubungan keluarga ya? Tidak ada yang mulia. Baik, sebagai saksi saudara diminta untuk bersumpah terlebih dahulu. Silakan berdiri untuk disumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenar-benar. Ya. Saksi ini sudah pernah kita dengar keterangannya, ya. Dia juga sudah memberikan keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik. Keterangan ini di bawah tekanan atau tidak? Tidak yang mulia. Tidak yang mulia. Ya. Benar keterangan saudara semuanya di berita acara penyidik ini? Benar yang mulia. Benar ya. Silakan dari penuntut umum. Ajukan pertanyaan.
Terima kasih majelis yang mulia yang kami hormati. Saudara Cuk, yang awalnya kami pertanyakan kepada saudara saksi ya. Saudara saksi, pada tanggal 8 Juli 2022 saudara berada di Komplek Polri Duren 3, apakah benar begitu? Betul. Benar. Nah, pada saat tiba dikira pukul berapa di Sekitar 18.10, sekitar 18. 18.10. Nah, saya pertanyakan kepada saudara saksi. Setelah itu saudara saksi masuk ke rumah nomor 46, rumahnya Ferdi Sambo. Betul. Apa yang ditemukan di sana? Yang pertama saya lihat ada seorang laki-laki yang tergeletak tengkurap, tapi tidak, yang saya bisa lihat hanya dari pinggul ke kaki karena tertutup oleh. Oh, setelah itu saudara lihat ke dalam ya. Nah, apakah saudara saksi pernah berkata CCTV di dalam setelah masuk dalam rumah tadi, saudara saksi melihat CCTV bagus untuk menguatkan terjadinya peristiwa tembak menembak? Apakah benar seperti itu? Saya menyatakan untuk peristiwa yang terjadi. Betul, tapi menyampaikan dengan siapa? Dengan waktu itu karena saya lihat ke atas, saya hanya menyampaikan begitu. Kemudian saya didatangi oleh Pak Ferdi Sambo, dibilang bahwa itu rusak. CCTV itu rusak. Betul. Apa jawaban saksi pada itu? Saya hanya jawab siap, setelah itu saya keluar. Siap jenderal itu? Siap. Oh begitu, benar ya. Terus saudara saksi setelah menyampaikan seperti itu, saudara saksi disuruh untuk mengikuti otopsi, nanti kamu ikuti otopsi, apakah? Betul. Perintah siapa? Pak Ferdi Sambo. Ferdi Sambo, baik. Nah, apakah saudara saksi pernah disampaikan oleh Ferdi Sambo, nanti kamu dampingi anak-anak diperiksa Richard, Ricky, dan Pak Kuat? Apakah pernah? Betul. Nah, pernah. Apakah itu pemeriksaan langsung dari pihak ada Polres Jakarta Selatan atau langsung dari pihak Paminal? Itu yang memeriksa yang pertama dari Provos. Setelah diperintahkan untuk ikut otopsi, kemudian tidak berapa lama dipanggil lagi untuk mendampingi Ricky, Richard, dan Kuat. Itu di tanggal berapa? Di tanggal 8. Masih tanggal 8 Juli? Masih tanggal 8. Sekira pukul berapa disampaikan seperti itu? Sekitar 19.30 atau jam 19. 20, hampir setengah 9 malam? Ya. 20? Sekitar itu. Sekitar itu ya. Nah, pada saat tersebut adakah barang bukti yang saudara saksi lihat? Di saat itu belum ada saya lihat. Belum ada? Belum. Apakah ada pihak dari penyidik Polres Jakarta Selatan? Ada. Apakah ada lalu pemeriksaan? Untuk pemeriksaan hanya saya lihat di dalam masih banyak TKP. Masih lihat KKP? Karena yang di dalam hanya Richard. Itu kenapa masih ada pihak dari penyidik Polres masih di TKP? Apa masih yang dari Paminal yang lihat? Yang saya lihat di dalam ada Provos sama ada dari Polres. Oh gitu. Ya. Nah, setelah selesai saksi pada saat TKP kemana selanjutnya? Setelah itu saya diberangkatkan mendampingi Ricky, Richard, dan Kuat ke Provos. Ke Provos. Siapa saja ada di Provos tersebut? Waktu awal saya, Ricky, Kuat, dan Richard. Selain saksi tersebut, nama-nama tersebut ada lagi nggak? Selain dari Pak Irfan atau ada Arif Ahmad atau Pak Agus Matali atau Hendra Kurniawan? Dari Pak Arif tidak ada, dari Irfan tidak ada. Sekitar pukul 21 atau 22 saya lupa. Kemudian ada anak Pak Ferdi Sambo, didampingi ada Pak Hendra Kurniawan, ada Pak Agus Matali, ada Pak Susul, kemudian Suksesor Provos, kemudian ada Pak Bini Ali, Kasat Reskrim, dan ada Pak Samuel. Semua itu masih dalam pemeriksaan interogasi atau bagaimana situasi di sana di Provos tersebut? Setahu saya interogasi. Interogasi, belum ada biaya pendidikan atau pemeriksaan, belum ada ya? Belum. Di tanggal 9 Juli, apakah saudara saksi pernah disampaikan oleh Hendra Kurniawan, Kabak Paminal, menunjukkan WhatsApp? Ada. Apa itu WhatsApp? Terkait WhatsApp pembicaraan antara Ibu Putri dengan agen Almarhum Joshua. Agen Joshua.
bisa karena memang Ibu Putri berbicara seperti itu. Tahu apa isinya? Yang saya ingat bicara masalah waktu itu ada beberapa yang datang ke rumah, hanya itu saja. Begitu. Di tanggal 9 Juli 2022, apakah saudara saksi berada ke lokasi komplek Polri Duren 3 tersebut? Ada. Apakah saudara saksi pernah bertemu dengan Irfan Widianto? Bertemu. Sekitar pukul berapa? Sekitar pukul 17. 17. Apakah tujuan saudara saksi berada di sana? Karena diperintahkan dari tanggal 6 Juli untuk mendampingi Kuat dan Indonesia. Kemudian pada saat dibawa ke Indonesia dilaksanakan rekon. Jadi saya masih ada di situ dan dapat bisa sambung dari situ. Perintah seperti itu. Nah, saksi melihat Irfan Widianto itu sedang apa? Kok bisa berkembang? Bagaimana caranya bertemu? Bisa jelaskan. Irfan Widianto satu lewat masa saya. Kemudian pada saya tanya mau mana itu, dijawab mau mana CCTV. Mengamankan CCTV. Bahasa mengamankan CCTV itu yang dimaksud saudara saksi CCTV yang mana? Waktu jalan dia dari arah Pos Sapam menuju ke rumah Pak Ridwan. Pak Ridwan. Karena ada dua CCTV. Dua CCTV. Dengan Pak Ridwan sama di lingkungan situ ada sesuatu gitu. Satu CCTV rumah Pak Ridwan, satu lagi CCTV yang di depan rumahnya Pak Ridwan. di depan rumahnya Pak Ridwan. Itu mengarah ke rumah Pak Ridwan atau mengarah rumah saya itu? Kalau rumah Pak Ridwan dari sana arahnya ke jalan depan. Iya. Kalau yang di sana kalau tidak salah ke arah sana. Mengarah ke rumah nomor 46 kan? Sebaliknya. Sebaliknya. Setelah saudara bilang seperti itu, apa tindak lanjutnya Irfan Widianto? Saya itu menjawab siapa? Karena saya minta nanti kalau memang selesai dititip saya. Dititip saudara saksi. Betul. Kenapa saudara saksi mengambil alih titip kepada saudara saksi? Maksudnya apa? Siapa yang menyuruh untuk menyampaikan memerintahkan saudara saksi agar di CCTV titip dengan saya? Tujuannya siapa? Tujuannya apa? Siapa yang menyuruh? Yang dulu tidak ada saat itu. Karena saat itu saya kan sebagai istri. Jadi saya sudah menjelaskan di persidangan sebelumnya sebagai istri itu seperti apa. Karena saat saya menjadi istri Pak di Propam, jujur saja bahwa istri itu tidak ada jabatan struktural yang sehingga SOP-nya juga tidak ada. Jadi yang memiliki jabatan struktural terkait istri itu hanya Bapak Kapolri, dan para kapolda. Sehingga karena Pak Ferdi Sambo mantan istri, beliau hanya menyampaikan kepada saya waktu saya pertama masuk. Ada dua hal yang harus saya jalani. Pertama, saya harus tanggap dalam situasi apapun. Yang kedua, yang diminta beliau bahwa apa yang saya bicarakan secara kedinasan itu sama seperti Pak Kadif Propam yang berbicara. Sehingga ketika dengan saat itu saya berpikiran ini masih dua TKP, dia tidak salah gunakan, maka saya yang mengatakan untuk diserahkan Polres. Itu pendapat dan menurut saudara saksi tanpa inisiatif maupun diperintah oleh Ferdi Sambo. Setelah saudara saksi terima CCTV tersebut, saudara saksi apakah ada mempunyai surat perintah tugas dalam mengambil atau menerima CCTV tersebut dari Irfan Widianto? Tidak ada. Saudara saksi pernah menjadi seorang penyidik? Pernah. Apakah saudara saksi pernah menjadi sebagai aktor kasar ataupun kapolsek, pernah seorang penyidik itu? Betul. Pernah jadi. Saudara saksi pada saat pengalaman saudara saksi seorang penyidik sebelum mengambil atau menerima, apakah ada secara proseduralnya dengan surat perintah tugas seperti itu? Secara proseduralnya, maksudnya pada saat menerima. Iya. Seharusnya pada saat kita menerima
bersurat. Artinya, apakah ada nama-nama orang yang disebut untuk menjalankan tugas seperti itu? Iya, betul. Pertanyaannya kepada saudara saksi, pada saat yang saudara saksi terima CCTV dari Irfan Widianto, apakah ada surat perintah tugas dan apakah ada nama-nama yang ditugaskan? Tidak ada satu. Tidak ada ya. Baik. Selanjutnya, setelah saudara saksi menerima surat tersebut, selanjutnya saudara saksi mana memegang suatu DVR CCTV tersebut? Setelah itu karena jam 17 itu bubar, Pak Ferdi Sambo kembali ke Sasawi, jadi saya kembali. Jadi setelah sampai di Sasawi, saya minta tolong kepada Ari untuk menghubungi Pak Irfan untuk mengambil CCTV. Yang saudara pegang itu yang saudara terima saudara saksi CCTV atau DVR? Kalau dulu berpikirnya CCTV itu kayak seperti satu rangkaian. Ya, kalau sekarang kan ada beberapa bahwa itu adalah DVR. DVR yang saudara saksi terima itu ada berapa buah yang saudara terima dari Irfan? Saat itu saya belum tahu karena hanya dalam bentuk plastika. Baik. Pada saat mengantar DVR ataupun yang tadi saudara masuk CCTV itu apakah saudara Irfan Widianto langsung mengantar kepada saudara saksi atau ada orang lain yang mengantar di komplek Polri di negara tersebut? Tidak melalui Arianto. Arianto itu siapa? PHL Bapak. PHL di Polri. Apakah dia juga berada di sana? Di Saguling. Di Saguling. Saudara saksi, setelah saudara saksi menerima tadi, saksi Sidiman itu di CCTV di mana? Di bagasi mobil. Bagasi mobil. Pada saat tadi saksi bilang bersama ada kuat memiliki. Nah, apakah mereka tahu juga ada seorang membawa IPR CCTV tersebut? Tidak. Apa mereka ketahui? Tidak tahu. Setelah ini masih tanggal 9 ya? Masih tidak. Saya mau tanya ke tanggal 10 Julinya. Baik. Apakah saudara saksi melakukan tadi CCTV dia sudah saudara saksi kuasai dan dipegang saudara saksi? Apakah saudara saksi melaporkan CCTV tersebut? Saya tidak melaporkan Bapak tersebut. Kenapa tidak dilakukan? Karena ketanggalan jujur pada saat saya sampaikan masalah CCTV di dalam rumah, beliau sepertinya sensitif terkait masalah CCTV. Saya tidak berani untuk melaporkan. Menurut saudara saksi CCTV masalah CCTV. Baik. Apakah saudara saksi sempat membuka CCTV tersebut? Tidak pernah. Sebelum tanggal 10 saya tidak pernah buka. Kapan CCTV tersebut diserahkan kepada penyidiknya? Di tanggal 10 ada dua kali pilihan pada Tanggal berapa? tanggal 10 dan tanggal 13. Tanggal berapa? Tanggal 10 Juli 10. Sekiranya menambah kesadaran. itu jam 8 malam kalau tidak salah. 8 malam, saudara saksi posisi berada di mana pada 8 malam itu? Di Polres. Polres Jakarta. Ya, salah. Kenapa saudara saksi datang ke Polres, tujuannya apa? Pertama saya diajak oleh Pak Arif untuk ke Polres, terus saya sekalian untuk kembalikan di CCTV. Oh begitu. Saudara saksi tadi bilang bersama Pak Terdakwa Arif Rahman. Bagaimana akhirnya bisa bertemu dengan Pak Arif Rahman tersebut? Ketemunya di rumah Saguling di depan. Rumah Saguling, tanggal berapa itu? Tanggal 10 Juli. 10 Juli sekira pertemuannya Jam 19 kalau saya tidak salah. apa? Perbincangan ataupun Anda menyampaikan berkenaan itu ke Polres sebelah. Mau minta perintah dari Bapak, ya. dari Bapak Trisambo. Memang saya sekalian saya antara CCTV. Saudara sempat menyampaikan dengan saudara Irfan ada CCTV? Saya hanya akan menyampaikan untuk mengembalikan CCTV. Mengembalikan CCTV. Apakah ada juga saudara saksi bersama ada Arif Rahman juga bersamaan? Saudara membuatkan suatu surat
CCTV tersebut, apakah ada pihak penyidik Polda Jakarta menghubungi saudara saksi untuk menanyakan membuka virasi CCTV tersebut? Setelah diserahkan ada Tanggal berapa? Tanggal 10. Tanggal 10 malam. Itu malam. Ya, bagaimana cara Dari perjalanan KP Samuel bertanya ke saya, Bang izin ini untuk CCTV-nya, passwordnya apa? Karena saya memang tidak berangkat, saya bilang saya nggak tahu ada passwordnya. Mungkin bisa cari dengan teknis yang bisa buka, saya sampaikan. Itu saudara saksi sampaikan. Pada saat tersebut ada kawan ada juga? Tidak ada. Karena beda mobil. Oh, sudah beda mobil. Sudah selesai pulang dari Polres. Selanjutnya apa perkembangan CCTV tanggal 10 tersebut? Sudah diserahkan tanggal 10, kemudian di tanggal 11 Juli saya dipanggil oleh Pak Ferdi Sambo. Sekitar pukul berapa? Jam 10 atau jam 11 pagi. Memanggil saudara saksi. Betul. Di mana itu? Di ruangannya Di propam. Betul. Memanggil tujuannya apa? Yang ditanya kepada saudara saksi. Beliau tanyakan untuk posisi CCTV. Pertama saya belum paham karena kan saya tidak pernah melakukan kepada beliau. Jadi saya tanya CCTV yang mana jenderal, beliau tanya CCTV di sekitar rumah. CCTV di sekitar rumah, bukan CCTV di dalam rumah ya? Sekitar rumah. Jawaban saudara saksi. Saya bilang sudah saya serahkan ke Polres Donggala. Terus apa jawaban Ferdi Sambo tersebut pada saudara saksi? Beliau itu sudah meninggi suaranya. Meninggi bagaimana sama penyampaiannya? Siapa yang diberitahu? Nah, terus jawaban saksi? Saya jawab siap. Nah, selanjutnya apa? Terus diperintahkan beliau untuk mengambil. Kemudian kamu ambil itu CCTV-nya, kamu bawa dari kapal dari sini. Kamu ambil CCTV-nya, kamu kopi dan dari isinya. Betul. Itu yang menyampaikan Pak Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Apa jawaban saudara setelah disampaikan seperti ini sampai oleh Ferdi Sambo tersebut? Langsung saya sampaikan bahwa ini adalah apa? Tidak apa-apa untuk dibawa dari sini. Terus beliau mengarah lagi, karena mungkin tidak saya lawan. Beliau sampaikan bahwa udah jangan banyak tanya, lakukan aja kalau ada apa saya tidak jawab. Dia berkata, Sudah sudah lakukan saja, jangan banyak tanya. Betul. Kalau ada apa, saya tanggung jawab. Betul. Itu yang menjawab Ferdi Sambo ya. Setelah saudara mendengar apa yang disampaikan oleh Ferdi Sambo, apa jawaban tersebut? Apa tindakan saudara saksi? Kemudian saya menjawab siap jenderal. Beliau sampaikan lagi kalau ditanya sama penyidik baru serahkan untuk CCTV-nya. Setelah itu saya keluar, saya menghubungi KP sama Menghubungi anggota polisi semua sekira pukul jam berapa? di sekitar apa itu setelah kita tidak lama Jam 10. Jam 11 masih tanggal yang sama tanggal 11 Juli. tanggal 11 Juli. Setelah saudara menghubungi anggota polisi Mangga, apakah CCTV diserahkan kepada saudara saksi? Betul, bicara Di mana? Tulis tidak ada. sebagai berita acara mengambil di penyidik Polda Selatan atau tidak? Tidak. Baik. Nah, setelah saudara saksi aktif, selanjutnya apa tindak lanjut saudara saksi setelah di Polda Selatan? Kemana tujuan dan apa yang saudara saksi lakukan? Jadi setelah saya ambil saya sebagai kantor karena dalam kantor itu saya tidak lakukan apa-apa
Sambo untuk ke TKP Duren 3 saat itu akan dilaksanakan rekonstruksi dari Barreskrim, lapor, kemudian Inafis dan Polres. Ya. Saat saudara saksi sudah menguasai yang memegang CCTV tersebut tanggal 11 ya. Tidak lanjutnya, tapi saudara saksi menghubungi baik ini. Betul. Tujuannya apa? Pertama, sampai saat itu saya belum ingat terkait saudara CCTV. Saya akan cerita dari ini, terus kemudian saya cerita tadi saya marah karena kan Pak Jendral Sambo kalau marah kenapa ke tempat di TKP itu tidak ada izin saya masuk rumah saya marah. Setelah itu saya cerita tadi ini ada marah bahwa menurut saya sudah bagaimana juga saya sudah laporkan sudah dikembalikan di sana sudah kembali. Terus saya kembali karena ada perintah dari Bapak untuk mengopi dari sini. Saudara saksi menyampaikan itu dengan baik ini di posisi di lokasi mana? Duren 3 di mana apa rumahnya secara pilih atau mau dengan tempat yang tempat di sekitar situ. Dengan baik ini. Saudara saksi sempat melihat ada rekaman dan juga di sana tanggal 12 Juli. Ada. Saudara sampaikan apa di CCTV tersebut? Saat itu belum juga. Saudara saksi menyampaikan cuma siapa saja yang dengan orang yang mendengar menyampaikan sama baik ini. kami berdua. Apa masa yang kita sampaikan kalau tentang CCTV tersebut? Jadi saya juga saya jelaskan, saya sudah sampaikan dalam perintah Bapak untuk membawa video dan isinya. Baik, ada bahasa baik. Ya. Baik itu siapa? Baik ini, kalau membawa video dan isinya. Nah, apa tantangan saudara baik ini? Enggak apa-apa nih. Saya tak takut ya marah sama Bapak. Karena saya sudah cerita tadi saya sudah dimarahkan sama hal itu sudah berulang. Begitu. Apakah dalam video tersebut menurut pengetahuan saudara saksi ada suatu peristiwa yang sebagai melihat terjadi suatu peristiwa di lingkungan tersebut? Pengalaman saudara saksi apakah diperbolehkan tidak? Pengalaman saudara saksi sebagai penyidik membuka atau menelitinya tersebut? Kalau untuk tanggapan pasti tidak boleh karena kan harus dilakukan oleh penyidik. Namun kan itu ada perintah dari Pak Ferdi Sambo. Saudara mengikuti dengan arahan penyampaian perintah dari Sambo tersebut ya. Apakah dilakukan dibuka isinya? Saya tidak tahu karena waktu saya serahkan kepada ini saya kasih kunci mobil dan bunyinya. Saudara kasihkan kunci mobil di dalam mobil saudara saksi. Baik ini ambil IPR-nya. Iya. Kemana baik ini? Saya tidak tahu. Kapan saudara saksi bisa tahu isi dalam IPR CCTV tersebut? Di pukul 2 dini hari. Tanggal berapa? Tanggal sudah masuk di tanggal 13. 13 Juli. Iya. Bersama siapa saja saudara saksi? Saya, Pak Arif Rahman, Baikuni dengan Pak Ridwan. Apa isi dalam rekaman di CCTV tersebut? Untuk secara keseluruhan berbicara kedatangan Pak Ferdi Sambo dengan Ibu Putri. Kedatangan Ferdi Sambo, Ibu Putri, selanjutnya Kemudian dari yang diceritakan kepada kami dan dari hasil konferensi pers dari Pak Kapolres Jaksel saat itu Pak Ferdi Sambo datang, kejadian tembak menembak sudah terjadi. Tetapi di dalam video tersebut kami lihat bahwa Pak Ferdi Sambo datang, almarhum Joshua masih ada. Jadi di dalam rekam itu ternyata Joshua masih ada. Betul. Bersamaan dengan Ferdi Sambo. Betul. Apakah yang saudara saksi lihat itu ada suatu kejanggalan isi rekaman tersebut? Cerita yang menurut saudara saksi sampaikan tadi? Pasti bingung kami saat itu karena kan yang diceritakan kepada kami mulai dari tanggal 9 dan 10 itu posisi datangnya beliau tembak menembak itu sudah terjadi. Sedangkan di video itu menunjukkan bahwa Pak Ferdi Sambo datang, almarhum Joshua masih ada. Itu yang kejanggalan. Iya. Apakah ada situasi kaget di saat menonton tersebut? Pasti kami kaget semua. Kaget. Terdakwa Arif Rahman kaget tidak? Termasuk. Setelah selesai menonton isi tersebut, apa tindak lanjut saudara saksi lakukan? Karena kita situasinya jadi saat itu situasinya jadi membingungkan.
Pak Arif Rahman berdiri, kemudian menghubungi pimpinannya beliau, yaitu Pak Karopaminal kalau tidak salah, Ya. menelpon. Terus setelah menelpon diberitahu untuk segera diserahkan CCTV. Saudara melihat Arif Rahman menelpon Betul. pada pukul sekira Itu di dini hari itu di dini jam hari 2, menelpon setelah siapa? habis nonton. Menelpon siapa itu? Kalau tidak salah Pak Hendra. Hendra Kurniawan. Betul. Setelah selesai, Sebentar ya. Jangan bicara kalau tidak salah, ya pasti saja. Karena pada saat itu yang mulia cuma dibilang siap jenderal yang saya dengar pada saat melaporkan. Karena setahu saya Pak Arif tidak akan mungkin berani nelpon Pak Ferdi Sambo di waktu subuh lagi. Jadi sudah pastilah Hendra yang dimaksudkan. Saya yakinkan itu. Ya. baik, majelis kami lanjutkan. Terima kasih. Jadi bahasa yang saudara saksi siap jenderal. Dia yang saya dengar. Artinya yang saudara saksi ketahui telah siapa? Pak Hendra. Hendra Kurniawan. Setelah selesai dia terdakwa menelpon, saudara saksi berada juga di sana melihat Arif lagi menelpon selesai. Tindak lanjut kalian berempat tersebut apa selanjutnya? Karena Apakah- sudah diminta Pak Arif untuk mengembalikan segera, kita pulang saat itu. terdakwa Arif memang menyampaikan Iya. sama saudara saksi. Iya. Saya ingat saya itu. Saya ingat saudara saksi itu. Nah, di pagi harinya apa tindak lanjutnya di tanggal 13? Karena itu sampai subuh. Subuh, Jadi kita otomatis kita bangun siang saat itu. Siang. Saya datang ke kantor jam 9 pagi. 9 pagi, Ya, kemudian karena Baikuni datang jam 2 siang, jam 14. jam 2 siang Baikuni datang. Ya. Nah, apa yang dilihat di dalam ruang kantor tersebut? Di ruangan kantor saudara saksi, di ruangan khusus saudara saksi itu, saudara saksi melihat siapa saja yang hadir datang untuk yang keterangan saudara nanti kita lapor. Maksudnya Serahkan. Iya, datang ke ruang Kadipropam ada nggak yang datang? ada. Siapa? Tapi saya melihatnya keluar yaitu Pak Arif Rahman, tapi didahului dulu oleh Pak Hendra. Hendra siapa? Pak Hendra Kurniawan. Hendra Kurniawan. Iya. Didahului siapa dulu? Arif Pak atau- Hendra dulu baru Hendra Pak- Kurniawan baru Arif Rahman. Iya. Itu Sebentar. Tadi tidak terdengar atau terlewatkan. Ketika sudah ditonton bareng, sudah ditelepon ke Hendra, ya CCTV-nya itu dibawa kemana? CCTV masih dengan Baikuni yang mulia. Oh, tetap dibawa Baikuni, Betul yang mulia. gitu ya. Iya. Mulia. Sekalipun ada Ridwan Soplangit di situ. Saat kami keluar, Bang Ridwan sudah tutup pintunya yang mulia. Kan nonton bareng. Jadi setelah kami tonton yang mulia, ditutup selesai. Berempat ya. Berempat. Kami keluar, Bang Ridwan juga masuk ke dalam rumah. Jadi langsung sudah ditutup. Kan kami posisinya di teras yang mulia. Iya, dia menutup rumahnya. Kalian Iya. pulang kan gitu. Iya. Iya. Silakan lanjut. baik majelis yang mulia kami lanjutkan. Nah, setelah tadi saudara saksi melihat Hendra Kurniawan masuk ke ruang Saya lihatnya keluar. apa? Saya lihatnya keluar. Keluar kemana? Keluar dari ruangan Pak Ferdi Sambo. Masuknya saya tidak lihat. Masuk tidak lihat tapi keluar Keluarnya saudara saya lihat. lihat. Yang keluar duluan siapa? Pak Hendra Kurniawan. Hendra Kurniawan. Selanjutnya Baru Pak Arif. Arif Rahman. Betul. Saudara saksi pada saat mereka masuk tersebut, apa saksi mendengar apa yang disampaikan? Tidak, karena saya posisinya di pantry. Pantry. Betul. Nah, setelah saksi melihat mereka keluar, apa tindak lanjut saudara saksi pada saat di posisi di ruangan Kadipropam itu? Ya, jadi begitu Pak Arif datang, terus Pak Arif sampaikan ini ada perintah dari Pak Ferdi Sambo untuk menghapus file-file yang ada. Yang disampaikan oleh Arif Pak Rahman. Arif Rahman. Terus kalau saya tidak salah Baikuni sampaikan ini nggak apa-apa Bang gitu. Terus disampaikan Pak Arif, ya ini perintahnya ada saksinya, ada Pak Karopaminal bahasanya begitu. Baikuni menyampaikan kepada Arif Rahman juga. Menyampaikan ke Baikuni bukan ke saya. Oh, menyampaikan ke Baikuni. Ya, karena kan posisinya pas di dalam pantry, saya di dalamnya, Baikuni di depan. Ya. Duduk di depan. Nah, Arif, Berdiri. terdakwa Arif berdiri. Berdiri. Menyampaikan kepada Baikuni atau kepada saudara saksi? Ke Baikuni baru ke saya. Kan saya dengar aja. Dengar. Dengar. Dekatlah suara Dekat. dalam Karena jarak kan kecil tempatnya. kecil. Kecil. Nah, cara penyampaiannya apa kata-kata bahasa yang disampaikan? Yang pasti datang Bang Arif ini kan tipe kalian orang muda senyum. Saat Ya. itu berkerut masuknya. Terus dia bilang ini ada perintah Pak Kadif
beliau selalu bilangnya Pak Kadif. Ada perintah dari Pak Kadif untuk menghapus dan musnahkan itu file-file yang ada. Terus disampaikan Baikuni, nggak apa-apa nih Bang gitu. Udah ini perintah kok gitu. Terus untuk yang 4 orang tidak boleh membocorkan. Kalau ada yang menonton. Kalau 4 orang sampai bocor akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Itu yang disampaikan oleh Arif Rahman. Setelah selesai disampaikan seperti itu, bagaimana yang saudara saksi alami dengan Baikuni setelah disampaikan Arif Rahman? Ya, pasti kita ketakutan kalau udah bahasa begitu. Takutnya kenapa? Karena sudah ada bahasa masalah bocorin. Bocor. Iya. Nah, ada nggak Ferdi Sambo keluar setelah disampaikan Arif Rahman setelah menyampaikan seperti itu, tiba-tiba Ferdi Sambo keluar? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada seperti kenapa masih di sini misalnya terjadi begitu. Kalau seingat saya waktu itu setelah Pak Arif keluar, Baikuni juga keluar, kemudian ada Pak Sambo keluar, itu ke arah ke ruang tamu di depan, karena ruang tamu ada di depan. Ya. Saat itu ada pemeriksaan Richard diperiksa oleh LPSK kalau tidak salah. Itu yang saudara saksi lihat. Hanya itu yang keluar pada saat Ferdi itu. Sambo ada menyampaikan kepada Tidak ada. saksi? Tidak ada. Tidak ada yang dilihat ya, tidak ada yang disampaikan Ferdi Sambo ancaman langsung, tidak ada? Tidak ada. Tidak Langsung ada ya? aja beliau. Ancaman secara langsung tidak ada ya? Tidak ada. Baik. Nah, setelah saudara saksi mendengar langsung tadi disampaikan sama terdakwa Arif Rahman Arifin, apakah CCTV tersebut dilaksanakan, dihapus, dimusnahkan? Saya tidak tahu, tapi sebelum Pak Arif Rahman keluar dengan Pak Hendra, untuk CCTV sudah dikembalikan. CCTV telah dikembalikan. Sudah dikembalikan. Oleh siapa yang kembalikan? Oleh Baikuni. Kepada siapa? Ke Irfan. Ke Irfan lagi. Betul. Kenapa kembali dengan Irfan? Awalnya kita sudah minta ke Samuel, tapi kita nunggu lama itu dari jam 2 sampai jam 5 itu belum ada kabar. Bahkan dilempar lagi ke Ibda Arsyad. Ibda Arsyad. Kita tunggu juga tidak datang. Ya. Jadi saya berpikir, oh ini berarti dia, karena saat itu saya tahu Polres Jaksel sering di Bareskrim karena penanganan ini, makanya saya minta tolong ke Irfan untuk serahkan. Ke Irfan. Betul. Itu saudara saksi masih bersama Baikuni? Masih. Nah, siapa yang menghubungi Irfan? Saya. Saudara saksi. Betul. Menghubungi apa disampaikan sama Saya Irfan? sampaikan ke Irfan, Diasu ini titip barang nanti ke Samuel. Titip Samuel. Titip ke Samuel. Apakah Irfan datang langsung? Tidak. Kapan diserahkan ketemu sama Irfan? Begitu Baikuni selesai menyerahkan, Baikuni beritahu tadi yang menerima itu anggotanya. Anggota siapa? Anggotanya si Irfan. Bukan Irfan yang terima? Tidak. Yakin? Yakin. Jadi ketemunya sama anggotanya di parkiran, setelah Ya. itu diserahkan kepada Irfan. Oh begitu, diserahkan Irfan. Ada nggak serah terima suatu berita acara diserahkan sama Irfan secara surat? Tidak ada. Tidak ada juga? Tidak ada. Tidak ada dengan secara prosedural dengan administrasinya dilengkapi seperti itu? Tidak ada. Tidak ada yang Tidak saksi ada. lihat ya. Baik. Setelah diserahkan sama Irfan, apakah saksi sempat mempertanyakan sama Irfan bagaimana CCTV tersebut yang di tangan saudara Irfan diserahkan oleh Baikuni? Tidak. Tidak ada ditanyakan lagi. Kapan saudara saksi mengetahui untuk keberadaan mengetahui tentang CCTV tersebut lagi? Di tanggal 14 ada pemeriksaan Ricky, Richard dan Kuat di Bareskrim. Di Bareskrim? Saat itu saya diminta dampingi lagi di situ, ada Samuel juga di situ, saya tanyakan. Saudara saksi tanyakan Samuel, apa? Sudah Bang, sudah saya terima. Sudah diterima. Betul. Nah, tanggal 14 Juli. Tanggal 14 Juli. Nah, tanggal yang kata saudara saksi tanggal 13 tadi ya, untuk hapuskan musnahkan CCTV kalau kalian berempat Bocorkan. bocor tanggung jawab. Apakah CCTV sudah dihapus? Tidak ada dihapus. Terus maksudnya tidak dihapus, saudara saksi tahu atau tidak? Karena posisinya di Baikuni dan biasanya kalau ada hal-hal begitu kan Baikuni sampaikan, ini enggak ada. Jadi setahu saya tidak ada dihapus memang. Itu sepengetahuan saksi. Iya. Dihapusnya saudara saksi tidak tahu kan? Tidak tahu. Nah. Prosesnya seperti apa saya tidak tahu. Sempat nggak saudara saksi tanya sama Baikuni? Sebentar, ada apa? Tadi pertanyaannya itu melanggar bahasa, apakah dihapus? Maksud saya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang tidak boleh diajukan harusnya kepada saksi. Kenapa? Saya keberatan karena
Itu kan langsung seolah-olah bahwa memang itu dihapus. Harusnya pertanyaannya dirubah. Apakah saudara mengetahui bahwa DVR itu masih ada rekamannya atau tidak? Jadi jangan menggunakan kata dihapus itu adalah itu langsung. Jadi saya keberatan kalau pertanyaan itu diajukan. Ya sudah, itu pun juga sudah dijawab sama dia. Ya. Lanjut. Nah, sempat tak saudara saksi tanyakan sama Baikuni tentang yang perintah oleh Arif Rahman tersebut? Tidak, saya tidak bertanya. Tidak sempat saudara saksi tanya lagi. Nah, baik, mungkin kepada rekan saya. Sedikit saja majelis. Saya mohon maaf kalau melihatnya ke sini. Iya, enggak apa, memang harus melihat ke depan saja, saksi. Iya, saksi, ini ada keterangan saksi dalam pemeriksaan tanggal 12 Agustus 2022 yang cukup, jawaban saksi di sini cukup menarik. Di sini Nomor berapa? ya, izin majelis. Sebentar majelis. Tadi saya lupa. Saya lupa tadi nomor berapa majelis. Cuman yang ingin saya tanyakan begini. Saksi pernah bertanya kepada saksi Ferdi Sambo pada saat dia sudah tidak lagi menjabat sebagai Kadif Propam. Betul. Mengenai kejadian di Duren 3. Ya. Apa tujuan saksi bertanya seperti itu? Begini. Sebentar, pertanyaannya apa? Saya sudah paham yang mulia, karena sempat waktu itu saya bertanya ke Pak Ferdi Sambo apakah ada jenderal. Kapan itu? Sebelum saya patsus jenderal, yang mulia. Iya, tanggal berapa? Sekitar tanggal 4 Agustus atau 5 Agustus saya lupa yang mulia. Iya, izin majelis. Apa? Sebentar, biarkan dia jelaskan dulu, Ya, karena dia sudah tadi tangkap pertanyaannya, tadi. Saya cuma mau menyampaikan dia pada halaman 8 Nomor berapa? pemeriksaan tanggal 12. Nomor 19, nomor berapa? Nomor 13 kalau tidak salah majelis. Jawaban pada Tanggal poin G. Halaman 8 nomor 13, tidak ada halaman 8 nomor 13. Kan di Halaman tanggal, 8 majelis. halaman 8. Iya. Pemeriksaan tanggal 12 Agustus kan? Iya. Halaman 8. Nomor berapa? Nomor 13 jawaban poin G. Loh. Beda. Ya. Kalau pemeriksaan tanggal 12 Agustus 2022 itu halaman 8-nya itu nomor 16 yang pertama. Iya, nomor 15 majelis. Halaman 8. bukan 15. Karena tadi kan halaman 8 itu dimulai dari nomor 16 dia. Coba maju ke depan. Makanya ini halaman 8 ya, silakan. Apa yang ditanyakan di situ? Iya, di sini saksi sempat bertanya kepada saksi Ferdi Sambo, apakah jenderal ada nembak? Kemudian dijawab,
saya tidak nembak, masa kau nggak percaya saya? Kemudian saksi menjawab, siap. Benar saudara bertanya begitu kepada Betul. Ferdi Sambo? Apa tujuan saudara bertanya begitu kepada Ferdi Sambo? Jadi begini, begitu kita habis menonton situasinya, kan kita menjadi bingung. Kemudian setelah dari kejadian yang kami menonton, dilakukan lagi rekonstruksi saat LP itu berpindah atau ditarik dari Polres ke Polda Metro. Dilakukanlah rekonstruksi. Saat itu harusnya Pak Ferdi Sambo dengan Ibu Putri datang, tetapi tidak jadi. Jadi yang datang hanya Ricky, Richard, dan Kuat. Richard saat itu sudah di Makobrimob, jadi saya mengantarkan Ricky dengan Kuat. Dan rekonstruksi saat itu yang dilakukan adalah penembakannya saja. Jadi tidak ada berbicara dari datang sampai masuk. Jadi hanya berbicara penembakan. Dan itu dianggap oleh penyidik saat itu yang kami dengar, karena di situ ada penyidik Bareskrim, ada Lapor juga, ada Inavis, dinyatakan bahwa ini pas, tembakan ini pas, sesuai. Jadi kita makin bingung, ini kok ceritanya jadi seperti ini gitu. Sehingga pada saat saya sudah memberanikan diri untuk memancing, jadi pertanyaan itu sebenarnya untuk memancing biar Pak Ferdi Sambo cerita kepada saya. Saat sebelum saya di Patsus waktu itu. Karena saya paham, karena saya akan di Patsus, saya sudah akan bertanya aja begitu. Itu tujuannya sebenarnya. Baik, ya ini yang di huruf G ini, saudara sebutkan pertengahan Juli. Tidak, Yang Mulia. Ya, itu selanjutnya sekira pertengahan Juli 2022, siap. setelah Irjen Ferdi Sambo sudah dinonaktifkan, ya, dari Gedung, saya mencari momen yang tepat di rumah pribadinya. Kemudian saya bertanya kepada Ferdi Sambo, apakah Jenderal ada menembak? Ya. Pertengahan Juli ini tanggalnya lupa. Saya lupa itu Yang Mulia. Karena saya ingat saya sebelum Baik, saya kalau Patsus. tanggalnya lupa, apakah ini kejadian setelah saudara menonton? Setelah Setelah menonton ya? Setelah menonton Yang Mulia. Apakah, ya ini setelah menonton saudara berani bertanya ini ya? Itu karena saat itu sudah. Oke, kalau gitu berapa hari setelah menonton pertanyaan ini muncul? Jauh Yang Mulia. Loh, kejadian kan tanggal 8, ya, di Betul. bulan Juli. Saya bertanyanya itu jauh Yang Mulia. Karena Jauh. habis setelah ada rekonstruksi lagi Yang Mulia. Iya, makanya saya ingatkan. Karena tadi kejadian di tanggal 8 Juli. Betul. Nah kalau pertengahan Juli kan kita bicaranya antara tanggal 15 atau 16 kan gitu. Tapi itu maksud saya yang saya sampaikan bukan di Juli Yang Mulia. Agustus saya ingat, saya pada saat saya mau di Patsus. Di sini saudara pertengahan Juli 2022. Betul Yang Mulia. Bukan Agustus. Tapi saya ingat saya Agustus Yang Mulia, bukan di Juli itu Yang Mulia. Bukan di Juli. Bukan di Juli. Pada waktu mau pansus. Mau di Patsus Yang Mulia. Awal Agustus. Berarti salah keterangan ini. Siap. Gitu ya. Tadi soalnya saudara mau ceritakan, iya di bulan Agustus saya sudah tangkap pertanyaannya kan begitu. Ya, karena memang Tapi saya baca di sini kok di bulan Juli, yang benar adalah di bulan Agustus ya. Di Agustus Yang Mulia. Mendekati pansus, saudara mau di pansus itu, saudara di pansus tanggal berapa? 6 dini hari Yang Mulia. 6 Agustus dini hari. 6 Agustus. Dini hari. Jadi sekitar itu. Sebelum Yang Mulia. Sebelum. Di awal bulan Saudara Agustus. sudah tanyakan itu. Sudah. Kenapa kok enggak di tanggal itu aja? Pada saat setelah nonton itu? Situasinya saat itu tidak memungkinkan Yang Mulia, saya akan bertanya ke beliau. Karena sudah kena marah 2 kali tadi. Betul Yang Mulia. Toh ujungnya juga saudara bertanya juga akhirnya. Saat itu kan beliau sudah Patianma Yang Mulia. Sudah? Patianma. Apa itu? Di jabatan di Dianma dengan tidak ada jabatan. Oh tidak ada jabatan. Ya. Baru saudara berani untuk bertanya itu. Ya, kalau non aktif kan masih setengah, masih ada sebagai Kadif Propam, setengah tidak. Gitu ya? Ya. Silakan lanjut. Baik, cukup Putranto ya. Jadi tadi saudara belum terus terang alasan saudara waktu ketemu ini. Saudara Irfan ini mau nanya kemana, mau Betul. mengamankan CCTV. Betul Pak. Kalau sudah diambil serahkan saya. Betul Pak. Tadi alasan saudara supaya apa tadi? Tidak disalahgunakan. Tidak disalahgunakan. Apa saudara nggak yakin sama Irfan seorang anggota polisi juga menyalahgunakan di versi CCTV yang diambilnya? Ini kan bukan masalah yakin atau tidak yakin Pak saat itu.
Saat itu tidak itu saya pikirkan. Saat itu saya berpikir karena saya sebagai SPRI saat itu, Pak. Jadi kan Ya saudara kan di Paminal ini, SPRI. saya SPRI tidak di Paminal, Pak. Di mana? Dia SPRI-nya si ini, Verdi Sambo. Betul. Dan dia juga anggota penyidik dari Barreskrim. Betul. Dia lewat dari hadapanmu. Betul. Mau kemana? Tiba-tiba nanya mau kemana. Ya. Jadi ya terserahlah ya, tapi kan nggak logik gitu loh maksudnya. Alasan saudara mengatakan supaya tidak disalahgunakan. Betul. Nah, apa saudara nggak yakin sama Irfan ini, seorang anggota polisi juga yang mengambil? Tadi kan saya jelaskan. Nggak, itu aja saya tanya. Saudara yakin nggak sama Irfan ini? Lain hal misalnya Arianto yang ngambil atau yang lain, logik, gitu loh maksudnya. Kemudian ya dihubungkan dengan pertanyaan daripada Verdi Sambo tadi saudara jelaskan. Pada tanggal berapa itu? Mana CCTV gitu? Tanggal 11. Kalau saudara yakin yang ditanyakan kepada saudara adalah yang diserahkan oleh Irfan kepada saudara. Karena yang ditanyakan di sekitar Kan banyak CCTV di situ. Ada 20 titik. Yang ditanya kepada saya berarti yang saya berpendapat berpikir bahwa sepemahaman saya berarti CCTV yang kemarin. Baik. Sekarang kan Verdi Sambo tidak mengetahui awalnya CCTV itu diserahkan Irfan melalui Arianto kepada saudara. Betul. Nah, kenapa kepada saudara ditanya? Kan ini jadi pertanyaan ini. Karena dari berdasarkan keterangan Pak HK di persidangan saya, Pak HK sudah mengakui dia sudah melaporkan ke Pak Verdi Sambo di hari Minggu. Apa yang dilaporkan? Untuk cek CCTV dan amankan sudah selesai dilaksanakan. Itu kan saudara dengar setelah pemeriksaan di Betul. kode etik. Ini kita sebelumnya ini supaya nyambung dulu maksudnya ya. Pak ini Pak Cuk ya. Betul, ini Pak. Berkali-kali saya tanyakan waktu saudara periksa di terdakwa yang lain. Ini Betul. yang sampai sekarang belum nyambung ke saya. Karena satu ketemu dengan Irfan, tapi terserah lah ya. Ketemu Irfan kemana mengamankan CCTV. Ini yang langsung kalau sudah diamankan serahkan ke saya. Betul. Kemudian diserahkan melalui Arianto. Ini ininya alurnya ini. Ya. Saudara simpan kan? Ya. Nah, kemudian Verdi Sambo nanya lagi. Sementara Verdi Sambo itu tidak tahu bahwa saudara awalnya menerima CCTV itu dari Irfan. Itu maksudnya supaya nyambung didengar ini. Betul. Makanya yang sepemahaman saya karena yang ditanya oleh Pak Verdi Sambo adalah CCTV. Berarti sepemahaman saya CCTV yang kemarin saya serahkan itu pemikiran saya, Pak. Baik. Tadi saya tanyakan CCTV ada 20 di situ. Kok yakin yang di mana yang saudara maksud yang diambilkan? Apakah kan banyak 20 CCTV? Saya tidak tahu masalah 20 CCTV, Pak. Iya. Kemudian apakah ini kan CCTV udah berpindah-pindah tangan ini dari ini kepada saudara, saudara kepada yang saudara antar kemana? Polres Jaksel. Betul. Ya. Kemudian diambil lagi, Ya. serahkan kepada Baikuni untuk dia kopi dan dimasukkan ke flash disk. Betul. Kemudian melalui Baikuni lagi diserahkan kepada Irfan. Betul. Ya kan? Apa saudara yakin bahwa di PR CCTV itu yang diserahkan oleh Irfan melalui Arianto itu juga ya yang diserahkan Baikuni kepada saudara Irfan ini? Karena setahu saya ya yang sesuai dengan plastiknya masih sama. Masih sama Masih ya? sama. Masih sama. Baik, cukup majelis. Izin majelis, kami akan menunjukkan yang dimaksud kalau barang bukti kalau memang Sudah pernah itu. Ya, nggak usah diulang lagi lah ya. Ya. Nah, untuk yang saksi Cuk sudah kami majelis, apakah Lanjut. Irfan? Ya. Siap majelis. Saudara saksi Irfan ya. Siap. Apakah di tanggal 8 Juli saudara saksi Irfan datang ke rumah nomor 4 Verdi Sambo tersebut, Komplek Polri Duren 3, tanggal 8 Juli 2022? Saya hanya datang ke Komplek Polri, tidak ke rumahnya. Komplek Polri itu di mananya? Komplek Polri Duren 3, itu di lapangan basket. Lapangan basket. Arti di luarnya? Di luar. Udah masuk perkarangan rumah? Tidak masuk sampai sana. Saya di luar. Kalau lapangan basket itu ada di samping rumahnya atau di luar rumahnya? Di luar rumah. Di luar rumahnya. Kenapa saudara si datang ke sana ke tempat tersebut? Tujuannya apa? Karena kan saya diperintah kanit saya untuk mendampingi beliau. Saya bawahannya langsung kanit saya.
Saudara saksi langsung mengikuti kanit saudara. Siapa nama kanit saudara? AKBP Ari Cahya. AKBP Ari Cahya. Saudara saksi itu pada saat datang, saudara sebagai anggota Paminal atau baris di luar Paminal? Saya sebagai anggota Bareskrim. Anggota Bareskrim. Berbeda dengan Paminal? Berbeda. Berbeda. Bagaimana saudara saksi datang diajak sama AKBP Ari Cahya ya? Siap. Bagaimana caranya diajak seperti itu tersebut? Saat kami lagi di kantor, Pak Ari Cahya mengajak saya, Pan ikut saya. Ikut saya katanya. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan motor. Motor. Pada saat tersebut saksi berada di kantor, di Bareskrim. Dia di kantor. Nah, sekira pukul berapa saudara saksi berangkat naik motor bersama Ari Cahya? Sekitar jam setengah 6 lewat. Setengah 6. Masih dengan berpakaian dinas atau baju preman? Baju preman kalau. Baju preman dalam dinas, di luar dari baju dinas ya. Siap. Siapa yang membawa motor tersebut menuju ke tempat lokasi? Saya. Saudara saksi. Setelah saudara saksi tiba di rumahnya nomor 46 tersebut, itu rumah siapa? Saya sebelumnya tidak langsung ke rumah 46, tapi ke rumah Pak Sambo yang di Bangka. Kenapa rumah Bangka? Saya tidak tahu, perintah Kanit kan ke rumah Bangka. Nah, setelah tersebut Sampai sana ternyata situasi sepi. Saya nggak tahu Kanit saya telepon siapa, pindah Van, geser ke Duren 3. geser langsung ke Duren 3. Siap. Setelah tiba di Duren 3, itu apa yang saudara saksi lihat di sana? Siapa saja orang yang di sana? Yang saya lihat ada cukup ramai orang, terutama dari Propos. Dari Propos. Siap. Siapa saja selain Propos? Saya tidak kenal. Tidak kenal. Saudara saksi melihat Cuk? Tidak. Tidak melihat. Tidak. Melihat Arif Rahman? Tidak. Tidak. Nah, setelah saudara sampai, apa arahan yang saudara saksi terima di sana? Kan saudara kan mengikuti kanit saudara. Arahannya apa? Saya tidak terima arahan apa-apa. Hanya tunggu Pan, standby. Standby. Jawab perintahnya Ari Cahya. Iya. Nah, setelah standby, setelah menunggu standby tersebut, ada nggak perintah lain dari Ari Cahya? Tidak. Tidak. Saudara saksi itu mengikut perintah dari Ari Cahya, bukan dari Ferdi Sambo? Tidak, ada dari Ari Cahya saja. Dari Ari Cahya. Kanit saya langsung. Nah, setelah saudara saksi datang di lokasi tanggal 8 Juli, sampai jam berapa saudara berada di sana? Jam 9 malam. 9 malam. Saya pulang. Saudara saksi sempat nggak masuk ke dalam rumah? Tidak. Tidak ada mendengar atau melihat Ferdi Sambo ataupun Hendra Kurniawan menyampaikan dengan Ari Cahya? Tidak melihat. Tidak ada melihat tersebut? Tidak melihat. Nah, setelah selesai, saudara apakah masih tetap di lokasi tersebut pada malam harinya? Apa langsung pulang atau bersama Ari Cahya? Setelah Pak Ari Cahya menyampaikan kepada saya, ayo Pan kita pulang. Ya saya langsung pulang. Pulang. Pulang masih bersama atau berpisah? Pulangnya pisah. Berpisah. Nah, setelah saudara pulang, apa tanggal 9 Juli tersebut perintah yang saudara laksanakan dari Ari Cahya? Sekitar jam 1 siang. Jam 1 siang? Jam tanggal 9 saya ditelepon oleh Pak Ari Cahya. Pan kamu merapat ke Duren 3, nanti temuin Pak Agus Nurpatria. Agus Nurpatria. Itu yang disampaikan Ari Cahya. Siap. Nah, yang sepengetahuan saksi, Ari Cahya menyampaikan tersebut dapat perintah dari siapa? Apakah Agus Nurpatria atau Hendra Kurniawan? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Karena waktu itu komunikasi kan lewat telepon. Melewat telepon. Saksi apa enggak pernah bertanya dengan Ari Cahya? Tidak. Tidak. Nah, setelah saksi dapat arahan oleh Ari Cahya untuk merapat ke Duren 3, tujuannya apa perintahnya itu? Setelah sampai di Duren 3 saya telepon lagi, Bang izin saya sudah sampai di Duren 3, perintahnya Bang. Langsung Pak Ari Cahya bilang, ini ada nomor, ini saya kirim nomor telepon Pak Agus, kamu menghadap untuk ketemu beliau, tanyain perintahnya apa. Setelah sampai sudah dapat dikasih nomor telepon Agus. Nah, apakah saksi menghubunginya? Menghubungi Agus tersebut? Saya menghubungi. Menghubungi. Nah, saya mau bertanya kepada saksi dulu.
pada saat saudara saksi datang ke komplek Polri Duren 3 tersebut, ada nggak surat perintah tugas dari kanit saudara secara tertulisnya? Kalau surat perintah tugas saya tidak tahu. Tidak tahu. Saya tidak terima. Tidak terima. Biasanya pengalaman saudara saksi, apakah saksi pernah melakukan seorang penyidik, mungkinlah sudah profesional juga kan? Sepengetahuan saudara saksi dalam untuk ke lokasi, ada nggak surat tugas? Surat tugas secara umum saya punya untuk melakukan penyelidikan. Kalau biasa dalam penyidik, bukan di konteksnya komplek Polri Duren 3? Tidak, secara umum. Secara umum ada biasanya? Untuk melakukan tugas penyelidikan di bidang kepolisian. Ada? Karena kan saya di reserse. Reserse, ada nggak ditugaskan nama-namanya, timnya yang harus ke lokasi biasanya seperti itu? Kalau khusus ke Duren 3 tidak ada. Kalau biasa untuk pengalaman saudara saksi, biasa Ada. orang penyidik? Ada. Ada, tapi untuk konteksnya di komplek Polri Duren 3 tidak ada? Tidak ada. Baik. Nah, setelah saudara saksi menghubungi Agus Nurpataria, apa yang disampaikan Agus tersebut? Setelah saya menghubungi, saya ditanya, saya di mana, posisinya kamu di mana? Saya di luar komplek. Terus kemudian ya sudah masuk sini. Saya masuk ke dalam, langsung ketemu Pak Agus di depan gapura. Di depan gapura mana? Gapura pintu masuk lapangan basket. Pintu lapangan basket. Siap. Nah, pada saat ketemu di sana, siapa yang ada di sana selain Agus? Siapa saja orang-orang di sana yang saksi kenal dan saksi lihat? Saat itu saya ketemu Pak Agus saja, tapi memang situasinya lagi ramai. Rame. Nah, apa perintah yang disampaikan Agus tersebut? Ketika bertemu di gapura, langsung ditunjukkan CCTV yang ada di depan gapura, depan lapangan basket yang mengarah ke jalan. Lapangan basket yang mengarah ke jalan. Ke jalan. Terus? Kemudian ditunjukkan, kamu tahu nggak ini DVR-nya di mana? Saya jawab saya tidak tahu. Nah, itu Agus bilang kamu tahu nggak DVR-nya di mana? Iya. Apa jawaban Agus? Nah, saya jawab kan saya tidak tahu. Ya. Kata Pak Agus, kayaknya ada di pos satpam. Nanti kamu cek ya. Habis itu kamu ambil sama ganti yang baru. Kamu ambil, kamu ganti yang baru. Siap. Itu perintah yang oleh Agus. Siap. Nah, setelah sampai penyampaian, ada lagi nggak penyampaian yang lain? CCTV yang mana lagi? Setelah ditunjukkan itu saya jawab siap. Terus kemudian saya diajak berjalan sambil dirangkul ke rumahnya Bang Ridwan. Siapa yang merangkul? Agus merangkul saudara? Atau orang, maksudnya bagaimana? Merangkul lu bagaimana? Caranya? Ya sambil jalan sambil Ya. ini. Merangkul saudara saksi. Siap. Menuju kemana? Ke rumahnya Bang Ridwan. Bang Ridwan. Apa tujuannya Bang Ridwan? Sampai di rumahnya Bang Ridwan, langsung ditunjuk CCTV juga yang mengarah ke jalan. Ya. Ditanya, kamu tahu nggak ini rumahnya siapa? Siapa rumahnya Bang Ridwan? Sambil nunjuk, kamu juga jangan lupa itu nanti ambil dan sama ganti yang baru. Ambil ganti yang baru. Siap. Dua perintahnya dia ya. Siap. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah itu sebelum kami berpisah, Pak Agus sempat mengingatkan, jangan lupa kamu cek dan amankan yang ada di pos satpam. Cek dan amankan CCTV di pos satpam. Yang ada di pos satpam. Yang ada di pos satpam. Siap. Nah, 3 artinya. Terus setelah selesai, ada nggak penyampaian lagi sama Agus kepada saudara saksi? Tidak ada, udah. Habis itu saya langsung ngecek ke pos satpam. Pos satpam. Siap. Tanggal 9 Juli 2022. Siap. Sekira pukul berapa saudara cek ke pos satpam tersebut? Selepas dari rumah Bang Ridwan, kan saya berpisah langsung Ya. saya jalan ke pos satpam. Ketemu nggak sama Pak Ridwannya pada saat menunjuk ini amankan CCTV punya Pak Ridwan? Jadi kalau ceritanya itu, saya setelah berpisah sama Pak Agus dari rumah Bang Ridwan, saya cek ke pos satpam, saya cek memang ada yang ditunjukkan tadi, benar di VR di situ. Habis itu saya kembali ke rumah Bang Ridwan. Ya. Karena saya melihat ada posisi di situ ada Bang Ridwan, saya tanyakan, saya sampaikan ke Bang Ridwan. Bang, izin Bang, saya dapat perintah untuk ambil sama ganti punya Abang, CCTV punya Abang. Begitu Ya. penyampaian. Ada nggak Pak Ridwan menyampaikan kenapa kamu yang mengamankan? Ada nggak? Nggak ada. Beliau hanya menyampaikan perintah siapa. Saya sampaikan perintah sambil saya menunjuk ke belakang. Karena pada saksi Ridwan kembali jadi saksi, dia bilang kenapa kamu yang mengambil? Kan harusnya
Polres Jakarta Selatan. Ada nggak? Siap, tidak ada. Yakin kamu? Yakin. Baik, kalau memang keterangan saudara saksi ya, begitu. Nah, setelah saudara saksi datang ke pos Sapam Security, apa yang saudara saksi lihat di dalam pos Sapam Security tersebut? Saya lihat ada 2 DVR dan monitor. 2 DVR, 2 monitor. 1 monitor. 1 monitor, 2 DVR. Siap. Nah, DVR-nya warna apa yang saudara lihat? Warna hitam. Warna hitam. Monitornya masih hidup? Masih hidup. Ada berapa layar yang saudara lihat? Saya lupa. Lupa. Nah, setelah saudara saksi lihat, saudara saksi minta izin dulu nggak sama 2 orang penjaga tersebut? Atau ada orang yang jaga? Untuk pada saat saya ngecek itu saya tidak menyampaikan, karena kan pos satpam itu kan sifatnya umum. Kemudian dari semalam, ya, saya ingat saya semua orang yang masuk pos satpam juga. Jadi itu juga dijadikan tempat menunggu, tempat ngopi. Oh begitu, yang Siap. saksi lihat. Ya, siap. Jadi saksi melihat dalam monitor hidup tadi ada monitor, ada 2 DVR. Itu jarak dekat masuk ke dalam ruangan pos satpam apa dari luar pos satpam? Karena kan pos satpam itu kan sifatnya umum tadi. Di situ Iya. juga ada toilet. Jadi saya masuk ke dalam pos satpam, saya lihat, oh ya, ada 2 DVR. 2 DVR. Ya. Nah, setelah saudara saksi melihat, langkah selanjutnya saudara saksi kemana setelah melihat? Ke rumah Bang Ridwan. Bang Ridwan. Siap. Yang tadi pos satpam sudah diambil belum? Belum. Belum. Kenapa lagi tujuan ke rumah Pak Ridwan? Kan tadi perintahnya. Oh gitu. Dari Pak Agus kan ke rumah Bang Ridwan. Bang Ridwan. Nah, setelah sampai rumah Ridwan, apa yang saudara lakukan? Ya saya sampaikan, Bang, izin saya diperintahin untuk ganti sama ambil CCTV abang. Gitu. Perintah siapa? Saya bilang perintah Paminal. Saya bilang menunjuk perintah ke belakang, karena di belakang kan ada Pak Agus. Kan situasi waktu itu kan lagi rame rekon di rumahnya Pak Sambo, sudah ada pihak dari Propam, sudah ada pihak dari Polres juga. Begitu. Saudara Ridwan melihat Pak Agus tersebut? Lihat. Melihat. Diserahkan nggak DVR yang punya Pak Ridwan? Saat itu Bang Ridwan bilang, ya sudah nanti saja ada suhu. Nanti saja. Nah, baik, setelah nanti saja, kapan saudara mengganti DVR pos satpam? Setelah itu saya dari Bang Ridwan, saya keluar. Nah, di perjalanan mau keluar ketemu dengan Pak Cuk. Pak Cuk. Nah, ketemu Pak Cuk apa? Pak Cuk menyampaikan, mau kemana ada Su? Siap, saya disuruh ngamanin CCTV, Bang. Apa bahasanya ini? Mau kemana, Den? Mau kemana ada Su? Densu. Ada Su. Ada Su. Ya, oke, terus? Saya bilang disuruh ngamanin CCTV, Bang. Nah, selanjutnya? Terus, kata Bang Cuk, ya sudah nanti kalau sudah selesai serahin ke saya. Serahkan kepada saudara Cuk. Siap. Setelah itu? Setelah itu saya berjalan keluar ke parkiran mobil saya. Parkir mobil? Di luar komplek. Tujuannya apa? Tujuannya karena kan saya harus menghubungi orang yang bisa mengganti, atau saya harus memesan DVR dulu. Oh, memesan DVR. Siap. Nah, siapa yang saudara pesan DVR itu? Siapa orangnya? Apung. Apung. Bagaimana saudara sih bisa kenal dengan Apung awalnya? Sebelumnya saya sudah pernah komunikasi dengan Apung, dikenalin sama kanit saya. Kanit saudara Ari Cahaya. Siap. Nah, setelah saudara telepon, apakah Apung datang? Tiba? Sudah saya hubungi itu? Seingat saya Apung datang itu 2 jam. 2 jam? Setelah saya pesan. Pesan. Apa yang merek yang saudara pesan? Jadi saya tanyakan, Pung, kamu ada punya DVR 2 enggak yang untuk di tempat umum? Mereknya apa, Bang? Kata dia. Saya juga nggak tahu, Pung. Ya sudah, terus dia sebut merek, terus ditanya harddisknya berapa, Pung? Saya bilang kalau memang DVR-nya 2 ya harddisknya 2. Ya. Saya bilang itu. Terus kapasitas berapa, Bang? Saya nggak tahu kapasitasnya, kan saya nggak terlalu paham CCTV. Standar biasanya berapa? 1 tera, Bang. Oh ya sudah, kasih 1 tera. 1 tera. Siap. Nah, setelah dia menyampaikan tersebut, datangkah Apung ke tempat lokasi tersebut? Ya, setelah 2 jam saya menunggu, dia datang. Itu sekitar datang. maghrib. Caranya saudara saksi pada mendatangi Apung itu, saudara sih melihat nggak Apung melepaskan DVR perangkatnya itu? Saya hanya menunggu Apung. Menunggu Apung. Ya. Apa yang dilakukan Apung setelah tiba?
Mengganti SOP, karena kan saya kenal Afung itu kan teknisi CCTV. Teknisi CCTV, ya. Dia maksudnya yang saya kenal dia tuh penjual dan teknisi CCTV. Ya. Jadi menurut saya dia pasti paham dan tidak akan terjadi kerusakan terhadap DVR yang diganti tersebut. Menurut saudara saya begitu. Ya, karena kan pengalaman begitu. Siap. Nah, setelah diganti, ada nggak melakukan suatu berita acara pengambilan CCTV tersebut di komplek tersebut? Oh siap. Saya dalam saat itu memposisikan diri saya sebagai bawahan dan junior. Jadi tidak memposisikan diri saya sebagai penyelidik atau penyidik. Kan saya hanya datang atas perintah kanit saya, diminta tolong atau diperintah oleh Pak Agus. Terus kemudian juga bukan karena perintahnya seperti itu, saya akhirnya memanggil teknisi, bukan saya yang melakukan untuk tindakan penggantian DVR tadi. Ya, tapi dengan cara saudara yang mendatangkan orang teknisnya. Ya, sama seperti Pak Agus minta tolong saya, ya saya minta tolong orang lain, seperti itu. Begitu. Nah, siap. Setelah diganti DVR CCTV komplek pos Polri Duren 3 tersebut, apa yang di rekaman yang ada di sana itu? Apa saksi tahu tidak? Tidak, saya tidak pernah melihat, saya tidak pernah menonton dan saya tidak pernah membuka itu. Tidak pernah membukanya? Menyentuh juga sama sekali tidak. Setelah sudah selesai diganti DVR tersebut, siapa yang memasukkan di kantong plastik hitam tersebut? Jadi ketika Afung itu melakukan proses SOP penggantian, saya teringat bahwa oh ya ada yang di rumah Bang Ridwan belum. Nah, terus? Akhirnya saya hubungi Bang Ridwan, Bang izin mohon petunjuk terkait perintah yang tadi. Kata Bang Ridwan, ya sudah ambil di sini di rumah deh Asu. Ya udah saya ke rumahnya Bang Ridwan, langsung diserahkan oleh Bang Ridwan sendiri di luar rumah. Ya. Saya terima, terus kemudian saya kembali ke komplek, saya masukkan ke dalam plastik. Saudara yang masuk ke dalam kantong plastik? Iya. Nah, setelah itu saya menunggu di luar, tidak lama dapat telepon dari Ari. Ari siapa? Arianto. PHL tadi? Iya. Nah, yang tadi saya masukkan dalam kantong plastik itu ada di berapa DVR? Yang kan proses Afung kan masih berproses. Ya. Yang punyanya Bang Ridwan saya masukkan ke dalam plastik. Plastik dari yang punya plastik dari Afung yang bawa. Afung yang bawa tadi. Iya. Nah, setelah selesai penggantian, kemana itu DVR-nya? Setelah Ari datang, terus kemudian saya sempat ngobrol sebentar. Ya. Afung menyampaikan, Pak ini DVR udah selesai, udah diganti, udah selesai. Udah bawa sini Fung. Gitu. Saudara minta? Iya, saya minta. Nah, setelah minta, saudara serahkan tidak? Saya serahkan ke Ari. Kenapa saudara serahkan ke Ari? Karena kan Ari stafnya dari Pak Sambu, berarti juga stafnya dari Pak Cuk. Menyampaikan sebelumnya menelpon ke saya, Pak perintah Pak Cuk kalau CCTV sudah selesai, serahin ke Pak Cuk di Saguling. Arianto yang bilang? Arianto bilang seperti itu. Karena sudah dihubungi oleh saudara Cuk? Siap. Berarti kan 2 kali penekanan yang sore tadi Pak Cuk sudah menyampaikan ke saya secara langsung, ya. Kemudian melalui Ari lagi, berarti menurut saya sudah terjadi koordinasi antara pihak Pak Agus, itu perkiraan saya, ya. Pak Agus, Pak Cuk, dan itu makanya ya sudah saya serahkan semuanya. Lagi juga mohon izin, saat itu pun saya kan memposisikan membantu tugas mereka, membantu tugas Propam. Baik, kalau bilang saudara sih membantu tugas Propam, nanti saya akan tanyakan seperti itu. Nah, setelah saudara serahkan kepada Arianto, saudara Sasi balik ke komplek Polri Duren 3 atau balik kemana? Saya pulang. Nah, kalau tadi saudara Sasi bilang membantu, ada nggak surat ditugaskan juga membantu dari pihak Propam di surat perintahnya? Jadi gini Pak, mohon izin. Ya. Untuk pembantu sesama kepolisian itu yang pertama memang bisa dilakukan dengan surat perintah atau tidak dengan surat perintah. Itu berdasarkan koordinasi dari pimpinan apakah ini adalah operasi terpusat, kewilayahan atau bukan. Itu menurut saudara di mana? Tidak, itu sesuai dengan SOP kepolisian seperti itu. Menurut saudara saksi sesuai SOP. Siap. Kita pun sebagai anggota polisi tidak bisa tinggal diam apabila melihat sesuatu terjadi peristiwa. Apabila terjadi peristiwa tidak mungkin kami harus menunggu sprint terlebih dahulu. Terutama saya kedatangan ke sana adalah perintah dari kanit saya. Kanit saudara? Iya.
Nah, Jadi tanggung jawab, ya saya berada di sana berarti perintah, melaksanakan perintah pimpinan, atasan saya langsung. atasan saudara saksi siapa? Kanit saya AKBP Ari Cahya. Kenapa saudara melaksanakan perintahnya Agus? Kan perintahnya gitu, kamu telepon koordinasi dengan Pak Agus. Begitu. Begitu. Sampaian Ari Penyampaiannya Cahya. seperti itu. Baik, kalau begitu menurut saudara saksi. Nah, kalau saudara saksi tadi yang berhak untuk menerima DPR tersebut, kenapa harus bukan orang anggota Polri misalnya? Siapa tadi? Arianto. Kenapa Siap. diserahkan sama Arianto? Karena pertama Arianto itu kan setahu saya sudah lama ikut Pak Sambo. Terus kemudian beliau juga bawahan dari Pak Sambo maupun bawahan dari Pak Cuk. Saya juga pernah bekerja sama dengan Arianto. Jadi saya sudah tahu sifat dan kapabilitas Arianto ini. Dia kan hanya sifatnya dia hanya menerima dan kemudian menyerahkan saja seperti itu. Itu yang saudari ketahui pengalaman, Siap. situasi dan kredibilitasnya si Arianto. Siap. Baik, kalau menurut saudara saksi begitu. Nah, setelah saudara saksi serahkan, apakah kasih tahu nggak isi rekaman tersebut? Saya tidak pernah. Sempat nggak saudara saksi tanya kenapa ini CCTV yang di pos Sapam harus diganti? Mohon izin Pak, kan saat itu kan yang perintah ke saya adalah divisi dari Propam. Propam. Semua polisi umum menurut saya ketika diperintah oleh Propam itu kemungkinan besar tidak akan bisa menolak ataupun mempertanyakan. Menolak atau mempertanyakan. Siap. Ada nggak di dalam hati benak saudara saksi itu ingin bertanya kepada Agus, Pak, kenapa harus ini? Menurut ya pikiran aja secara logisnya, ada nggak saudara sempat berpikir seperti itu? Secara logis ataupun secara kenapa saya mau melaksanakan perintah tersebut, Pak? Iya. Yang kemungkinan yang pertama, Paminal itu kan berhak untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang melibatkan anggota Polri, Pak. Saudara saksi ketahui aturannya? Itu saya sudah tahu. Beberapa menurut saya yang saya ketahui untuk melakukan penyelidikan itu ada reserse, ada intel, ada Paminal, ada Densus. Itu berhak untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan secara apa? Peristiwa pidana atau kode etik? Nanti saudara saksi takut salah nanti kalau tidak tahu jangan jawab tahu nanti. Peristiwa yang melibatkan pidana dan anggota Polri. Begitu. Kalau Propam itu melibatkan penyelidikan sifatnya untuk mempertanyakan apakah ada kaitannya dengan pelaku maupun korban dari polisi. Reserse itu melakukan tindakan yang terhadap tindakan pidana. Kalau menurut saya, Pak. Menurut saudara saksi. Ya. Baik kalau begitu. Mungkin cukup majelis kepada rekan saya majelis. Penegasan aja Irfan ya. Siap. Setelah saudara menyerahkan DVR CCTV 1 dari tempat si Ridwan. Siap. Nah, itu saudara yang bawa dari rumahnya? Iya, Pak. Saya kan diserahkan langsung. Iya, maksudnya dibungkus plastik atau apa itu maksudnya? Oh, tidak. Asli, itunya barangnya kayak gini. Masih misalnya. kotak kan? Tidak dibungkus apa-apa. Kemudian kembali ke pos Sapam. Siap. Datang si apa itu? Apung. Ini Pak, udah selesai. Saya masukkan ke dalam plastik yang tadi dibawa si Apung, terus kemudian saya menunggu keluar, habis itu saya ditelepon oleh Arianto. Jadi kapan saudara terima dari Apung yang setelah diganti itu? Setelah Arianto menyampaikan ke saya, Pak, saya perintah Pak Cuk kalau sudah selesai, selain ke Pak Cuk di Saguling, habis itu saya sampaikan kepada Arianto, ya sudah Ri, di sini kan sudah mau selesai, kamu saja yang ke sini. Tidak lama kemudian Ari datang, saya sempat ngobrol, baru Afung melaporkan ke saya, Pak ini udah selesai. Ya sudah bawa ke sini, Fung. Ya berapa DVR yang dikasihnya, maksudnya yang diganti si Apung itu berapa? Tadi kan satu dari Ridwan. Siap. Dari Apung dikasih saudara berapa? Dua, jadi 3 ya? Jadi 3. Setelah saudara memberikan kepada Arianto supaya diserahkan ke saksi Cuk, siap. Saudara konfirmasi nggak sama si Cuk? Itu barangnya udah dibawa Arianto gitu? Masih konfirmasi aja, cek and recheck nggak ke dia? Setelah saya pamit dengan security di sini, kemudian saya menelpon semuanya satu-satu. Pertama Pak Cuk, saya laporkan, izin Bang, perintah tadi di Vera sudah saya titip ke Ari ya. Bang Cuk bilang, oke makasih Ade Asu, ini mau abang serahin ke Polres kok. Begitu penyampaian.
Habis itu saya sampaikan juga, telepon juga ke Pak Agus. Pak Agus izin kemudian melaporkan untuk DVR sudah diamankan dan sudah saya serahkan ke Bang Cuk. Oke, terima kasih. Setelah itu saya telepon kanet saya, namun tidak diangkat saat itu. Baik, tadi kan ini untuk ini aja, kaitannya saja. Saudara kan pertama menyerahkan detail CCTV kepada Cuk melalui Arianto. Siap. Kemudian tanggal berapa itu yang diserahkan kepada saudara oleh Baikuni lagi? Ada penyerahan barang, Pak. Penyerahan barang. Yang saya tidak tahu apa-apa, karena kan di situ bilangnya hanya titipan barang untuk diserahkan ke Samuel. Diserahkan ke? Ada titipan barang untuk diserahkan ke Samuel. Ke Samuel Rifaisal Samuel. Siapa Samuel. itu Rifaisal Samuel itu? Itu penyidik Polres, Pak. Polres. Jadi kalau saudara lihat itunya apa namanya? Barangnya? Ah, Saya tidak tahu, Pak. bukan isinya yang saya bilang. Siap. Secara fisik, Secara saudara fisik. kan yang ngasih sama Arianto. Siap. Yang pertama sekali tadi setelah Siap. diambil. Maka mohon maaf, Pak, saya lupa karena kan posisinya saat itu Afung nyerahin ke saya langsung serahin ke Arianto. Seperti itu. Pakai Jadi plastik tadi. tadi plastik tadi. Jadi, Jadi Pak, bukan dari awal saya yang masukin ke dalam plastik, sehingga saya paham gitu, mengerti. Tapi waktu menerima dari Apung, ya, saudara tahu dua buah DVR-nya, baru saudara serahkan sama Arianto, gitu kan? Iya, Pak. Jadi tahu saudara 3 isinya. Dibungkus Tiga oleh Arianto pakai tas hitam kresek. dibungkus sama plastik yang dibawa Afung. Iya, setelah kembali mau saudara serahkan sama Rifaisal itu, ciri-cirinya masih seperti itu enggak? Kalau ciri-cirinya saya kurang hafal, Pak. Saya Baik. hanya tahu plastik hitam saja. Plastik hitam. Siap. Waktu saudara serahkan ke Cuk melalui Arianto, bentuknya persegi panjang atau bulat seperti bola? Saya kurang hafal, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya di plastik kan bisa dilihat, anak-anak juga bisa dilihat bulat atau ini. Kalau kita di plastik, Siap. 3 lagi isinya, Siap. kan ketahuan dia bulat atau segempat gitu loh. Jangan ini. Bulat enggak seperti bola waktu saudara serahkan itu sama Arianto? Makanya saya kurang hafal, Pak. Makanya apakah berkenan mungkin bisa ditunjukkan, jadi saya bisa melihat. Tiap hari kan sudah diperlihatkan dan saudara juga sudah jawab itu. Bentuknya kotak. Siap. Kan itu. Siap. Ini sebenarnya sudah ditanya-tanya ini sebenarnya. Siap. Ya. Sampai kemudian ini saudara yang bayar menggunakan rekening orang lain. Siap, betul. Kan itu. Betul, yang mulia. Untuk apa lagi dilihatkan Ya. itu? Jadi Ya. betul itu ya, yang pada pemeriksaan saksi itu yang dulu ya? Siap. Sama kan? Kalau untuk yang pertama kemungkinan memang saya masih hafal, Pak, tapi yang kedua kan saya tidak hafal. Iya betul. Seperti majelis saya mengatakan sudah pernah diperlihatkan pada sidang yang lalu. Siap. Yang saya tanyakan saudara, anggaplah saudara orang bodoh lah. Siap. Ya. Siap. Ya kan waktu memberikan dikasih si Apung itu segi 4 atau bola, kan itu yang saya tanya, itu saja. Siap. Apa? Siap-siap apa? Siap segi. Iya gitu loh, jangan ini sama kok. Diserahkan ke Afung, siap. Kemudian yang diserahkan oleh Baikuni kepada saudara bentuk segi 4 atau bola juga. Saya lupa, Pak. Ya, memang nggak saudara menerima bungkusan itu? Kan melalui anggota saya, Pak Aris. Iya, dari anggota saudara ke saudara kan? Siap. Iya. Jadi dari Aris itu ke saudara bentuknya bola atau apa? Saya lupa, Pak. Nonjol-nonjol nggak dia gitu di plastik itu? Lupa, Pak. Masa itu aja lupa. Siap. Cukup majelis. Cukup. Baik, silakan dari penasihat hukum terdakwa. Cek, izin majelis, saudara Cuk ya. Ya, sepengetahuan saudara, terdakwa AR ini ketika diajak pertama kali untuk nonton pada 13 Juli dini hari, apakah mengetahui proses pengambilan DVR itu seperti apa? Proses pengambilan di Pengambilannya, siapa yang tanggal mengambil? berapa? Tanggal 9. Tanggal 9. Pada saat saya mengambil dari Irfan.
Oke. Tidak tahu kalau itu. Tidak tahu. Tidak tahu. Apakah ada pihak-pihak atau mungkin saudara juga termasuk yang menyampaikan kepada saudara AR cara-cara pengambilan CCTV tersebut? Tidak ada. Apakah ada diberitahu tentang bahwa yang akan ditonton ini tidak dilengkapi dengan apa tadi yang saudara katakan, tidak ada penyitaan, tidak ada tanda terima gitu-gitu? Ada sempat dibahas kah gitu? Tidak pernah. Tidak ada. Jadi boleh, tadi saudara sudah jelaskan secara general sebenarnya bahwa pada tanggal 13 itu yang diperintahkan untuk nonton dan ambil itu sebenarnya kan saudara. Kemudian pada praktiknya AR ini ikut untuk menonton, gitu kan? Bisa saudara jelaskan ajakan untuk menonton itu seperti apa detailnya? Setelah Baikuni sampaikan bahwa sudah di copy, karena saya lihat di situ ada senior saya, cuman dari Bang Arif dari Propam. Sebenarnya dari Propam ada 3, ada Pak Beni Ali, ada Pak Sesro Paminal, Pak Deni. Tapi setelah kembali di jam 1 rekonstruksi itu selesai, saya mendatangi Pak Arif, saya sampaikan begini, Bang izin ada perintah dari Bapak untuk melihat isi CCTV. Gitu. Terus abang mau lihat nggak? Saya sampaikan begitu. Terus hanya Pak Arif tidak ada menjawab, hanya diam aja. Begitu dijawab, begitu kita sudah pindah ke dalam. Itu pun kita memang tidak ada niat mau nonton sebenarnya. Terus kemudian kita ngobrol di rumah Pak Ridwan, Pak Arif sampaikan, mana tadi coba saya lihat, bahasanya begitu. Maka itu setelah itu kita tonton begitu. Oke, ekspresi dari kalian setelah menonton, mengetahui isi video itu seperti apa? Bisa saudara jelaskan? Pasti situasinya kita pertama bingung dan panik, ini harus mau seperti apa ini. Gitu. Kalau saya pribadi, saya saat itu saya tidak akan berani lapor ke Pak Ferdi Sambo sampai beliau tanya kepada saya. Iya, tadi saudara yakin bahwa saudara terdakwa ini langsung menyampaikan kepada HK gitu ya? Iya. Oke, kita lompat ke tanggal 13 jam 8 malam. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah pada saat tadi saudara menyatakan AR dan HK keluar ruangan, kemudian di situ apakah ada Arianto? Ada. Ada. Saksi Nofrizal ada? Siapa? Nofrizal. Novi ada. Ada, semua ada di situ ya berarti ya? Di dalam karena kebetulan situasinya di hari itu ramenya tuh di dalam ada tamunya Pak Ferdi Sambo, di luar ada LPSK. Jadi anggota yang saya tahu di situ ada 2, ada Novi, ada Rafli dan Arianto di pantry. Oke, saudara tidak lihat masuknya, tapi saudara lihat keluarnya gitu ya? Betul. Ketika mereka di dalam, saudara tahu bahwa di dalam itu ada mereka berdua gitu? Tidak. Tidak ya? Tidak. Oke. Tapi Arianto dan Nofrizal ada di situ gitu ya? Ada. Oke, bisa saudara jelaskan waktu itu HK pakai baju apa? Seingat saya warna hitam. Hitam ya? Hitam. Kemudian setelah keluar dari ruangan, saudara AR ini kan tadi saudara menyampaikan bahwa pertama HK dulu keluar duluan, kemudian lanjut ke saudara terdakwa keluar, kemudian menemui Baikuni menyampaikan apa yang dia dengar dari FS di dalam kan? Betul. Bisa saudara jelaskan ekspresi dari AR pada waktu itu, terdakwa AR ketika meneruskan apa yang dia dengar dari FS kepada si Baikuni seperti apa? Tadi sudah saya sampaikan, ya biasanya kan Bang Arif tipe kali orang murah senyum. Jadi pada saat tapi begitu keluar dari situ, keadaannya beliau panik, ininya alisnya mengerut. Alisnya mengerut. Tadi saudara jelaskan juga bahwa ada kalau sampai bocor, maka kalian berempat yang bertanggung jawab gitu ya? Betul. Saudara dengar itu ya? Dengar. Oke. Karakteristik Ferdi Sambo ini seperti apa saudara saksi? Diulangi? Karakteristiknya seperti apa sehari-hari? Saudara sebagai Supri, saya nanya saudara sebagai Supri, sepengetahuan saudara. Beliau tegas. Kalau salah pasti ditegur. Dan tidak melihat tempat di mana aja, kalau kita salah pasti ditegur. Apakah sehari-hari memberi perintah itu dengan selalu dengan kata-kata awas, kalian tanggung jawab gitu? Atau untuk hal-hal tertentu saja? Kalau pakai awas itu pasti, karena saya pernah ditegur karena saat itu saya tidak tahu posisi tempat duduknya beliau pada saat saya mengantar. Jadi beliau bilang awas kalau ini diluangi lagi. Jadi memang seperti itu karakter beliau. Oke, merujuk pada keterangan dari saksi Baikuni minggu lalu diperiksa bahwa mereka sebelum
menghapus itu dari laptop, mereka sempat mengcopy. Perintah atau kesepakatan dari AR dan BW ini saudara pernah dengar? Saya tidak tahu, karena pada saat Bang Arief posisinya berdiri menjelaskan cerita yang dari dalam, kemudian saya lihat berdiri, Bang izin Bang, duduk Bang di sini, saya yang keluar. Saya tidak tahu mereka di dalam berdua ngomong apa, saya tidak tahu. Setelah itu tidak berapa lama mereka keluar. Oke, jadi tidak ada pengetahuan saudara tentang kesepakatan untuk backup dulu? Saya tidak tahu itu. Oke. Selanjutnya, tadi saudara menyatakan bahwa saudara menemani atau diajak oleh saudara terdakwa ini ke Polres Jaksel ya? Iya. Apakah hal tersebut berkaitan juga untuk keperluan persiapan laporan polisi? Seingat saya sama Bang Arief itu ralat di dalam BAP saya baru ingat itu saya 2 kali. Jadi di tanggal 9 dan di tanggal 10 saya ke Polres Jaksel. Oh, yang berkaitan dengan laporan polisi itu tanggal di tanggal 9. Tanggal 9. Tanggal 9. Oke. Bisa saudara jelaskan tanggal 9 itu kronologisnya seperti apa? Datang jam berapa ke Polres? Itu sekitar pukul 20 kalau tidak salah 20 atau 21. Sebelumnya saya ditelepon sama Bang Arief ngajak saya untuk ke Polres Jaksel. Saya bertanya, ngapain Bang? Ini mau mengantar hasil wawancara dengan Ibu PC. Saya izin Bapak dulu Bang. Saya izin dengan Pak Ferry Sambo. Terus beliau bilang silakan lanjut, tapi nanti setelah dari sana kamu kembali ke sini. Saya berangkat ke sana, Pak Arief sedang ngobrol di ruangan Pak Kasat Serse. Saya duduk, kemudian kalau saya tidak salah dengar ya, Pak Ridwan sudah nyatakan bahwa bilang, saya tahu Bang maksud Abang ke sini, datang ke sini, membuat LP kan Bang. Gitu. Kalau buat LP sudah dibuat Bang, karena sudah ada perintah langsung dari Pak Ferdi Sambo. Terus kalau nggak salah Pak Arief bilang enggak, saya cuma mau mengantar hasil wawancara saya sama Ibu PC gitu ya. Oh, berarti ketika datang laporan polisi untuk pelecehan ya tadi saudara bilang ya, PC dari Bu Iya, PC. hasil wawancara. Bahasanya begitu, hasil wawancara. Iya, maksud saya laporan polisi itu sudah selesai, sudah jadi di tanggal itu. Berdasarkan menurut Pak Ridwan, iya sudah. Siap. Selanjutnya apa yang saudara lakukan setelah itu? Setelah itu selesai, masuk tim dari Samuel kalau tidak salah datang, saya duduk karena tempat duduknya ada 3 posisinya di ruangannya Kasat. Saya pindah sendiri di sana, mereka duduk, tidak berapa lama mereka ngobrol, keluar, saya duduk dengan Pak Kapolres Jaksel saat itu, Pak Arief sedang ngobrol dengan Kanit PPA-nya, Bu Mariana. Terus disampaikan Pak Arief saat itu ke Bu Mariananya, ini untuk hasil wawancara sementara, kalau kurang jelas nanti Ibu tanya langsung ke Ibu PC pada saat pemeriksaan. Baik, setelahnya apakah langsung diadakan BAP pada malam itu juga? Bukan BAP ya, BAI. Iya. Iya. Saya ingat saya itu BAI karena saya tanyakan setelah kita nunggu selesai di Polres itu kita turun ke bawah, kita nunggu 2 jam di bawah. Saya tanya sama Bang Arief, ini Bang nunggu apa ini? Saya bilang, saya mau balik ke ini, tunggu dulu bareng-bareng aja. Ini nunggu Polres siap. Terus saya ditelepon sama, seingat saya Bang Arief itu ditelepon sama Pak Agus Nurpatria, ditanya kenapa lama, kenapa Bang? Saya tanya, iya ditanya kok lama sekali, karena Ibu mumpung belum tidur, seingat saya itu. Terus kita berangkat bareng ke Saguling, ada Pak Kapolres juga berangkat bareng, ada Kasat Serse dengan anggota penyidiknya. Sampai di sana dibawa suatu kertas sebelum masuk, saya tanya, apa itu Bang? Saya bilang, ini LP dengan BAI. Bang, saya lapor dulu ke Bapak. Karena posisi Bapak tidak ada di bawah, itu Pak Ferdi Sambo tidak ada di bawah. Saya kasih tahu ke Riki, karena saat itu Riki yang ada di situ, Ki, lapor ke Bapak, tolong di atas, bahwa ada Kasat Serse ingin menghadap. Kemudian Bapak turun, Pak Kasat Sersenya menghadap ke dalam, masuk ke rumahnya itu yang di Saguling. Di dalam itu kan ada seperti meja biliar, beliau taruh di situ. Yang saya lihat dari jauh, beliau seperti menulis. Kemudian beliau keluar, beliau sampaikan ke Pak Ridwan, tunggu sebentar, saya ketemu sama Ibu Putri dulu ke atas. Itu kalau tidak salah kami nunggu sekitar 2 jam. Lama kami tunggu, terus turun Pak Ferdi Sambo, ada koreksian. Ada koreksian, dikoreksi oleh anggota penyidik. Selesai penyidik, Pak Ferdi Sambo naik lagi ke atas. Pada saat turun, Pak Sambo bilang besok aja karena Ibu sudah istirahat. Baik,
dari proses yang saudara jelaskan tadi sekitar jam 10 ya sampai jam 2 subuh. Jam 2 subuh. Sekitar situ. Itu proses untuk persiapan BAI, betul ya? BAI. Koreksi revisi semua di situ ya? Gimana? Koreksi dan revisi semua di situ. Iya. Di rumah itu. Yang revisi siapa tadi? Langsung Pak Ferdi Sambo. Ada peran terdakwa nggak untuk revisi? Posisinya kan rumah beliau di Saguling kan memang tidak boleh ada yang masuk tanpa ada perintah beliau. Jadi posisinya kita semua nunggu di luar, termasuk Pak Kapolres, termasuk Pak Hendra Kurniawan, ada Pak Agus. Jadi nggak ada yang boleh masuk. Termasuk Pak Arif. Pak Arif itu posisinya duduk di bawah begitu. Kemudian untuk penandatanganannya apakah di tanggal itu juga? Tidak ya, udah tidur ya? Saya tidak tahu. Tapi saya lupa di tanggalnya. Tapi di awal minggu saya ditelepon Pak Ridwan. Beliau tanya kapan saya bisa ketemu dengan ibu terkait pemeriksaan. Saya sampaikan, Bang izin, karena situasinya saat itu saya juga tidak berani lapor ke Pak Ferdi Sambo. Bang izin berkenan langsung saja satu-satu ke Pak Ferdi Sambo. Jadi oh yaudah besok saya telepon langsung ke Pak Ferdi begitu. Oke, berarti di proses pembuatan tadi kalian datang itu sudah ada LP-nya dan ketika dikoreksi revisi dan segala macam itu. Iya, itu posisinya kan BAI ya. BAI, iya. BAI belum BAP. Siap, berarti tidak ada peran terdakwa pada saat proses revisi yang saudara sebutkan tadi gitu ya? Tidak, itu langsung dari penyidik langsung ke Pak Ferdi Sambo. Langsung penyidik, semua kendali dan kewenangan sudah di penyidik ya? Betul. Lalu bagaimana, bisa saudara jelaskan bagaimana, oh ya, tadi saudara menjelaskan bahwa saudara dipatsus tanggal 6 ya? Betul, 6 dini hari. Terdakwa tanggal berapa, saudara tahu? Kalau tidak salah 8 dini hari, karena saat itu saya habis diperiksa dari Bareskrim Subdit 1 terkait LP 340, saya pulang ke Patsus, dalam sel saya sudah lihat ada Pak Arif. Kemudian apakah saudara yang dipatsus berbarengan di satu tempat dengan... Diulangi? Apakah saudara dipatsus di satu tempat bersama dengan saudara terdakwa? Beda tempat. Kita sendiri-sendiri. Beda tempat. Dalam proses patsus tersebut, apakah saudara pernah diperiksa oleh Ditipid Cyber? Pernah di tanggal 9 dan 12 kalau tidak salah saya lupa. Apakah ketika 9, saudara... 12 apa itu? Bulannya. Bulannya Agustus, yang mulia. Ya, lanjut. Ya, itu untuk keperluan perkara apa? Perkara yang sekarang ini. Perkara sekarang. Ya. Apakah pada saat saudara itu di mana? Bertempat di mana? Di Bareskrim. Bareskrim ya. Ya. Di saudara dipatsus di? Dipatsus di Provos. Di Provos. Di Propam. Berarti itu berbeda tempat dengan tempat Beda patsus ya? tempat. Ketika saudara diminta keluar berpindah tempat ini untuk diperiksa di Ditipid Cyber Bareskrim tadi, apakah saudara dilengkapi dengan surat izin atasan yang berhak menghukum? Tidak, hanya surat panggilan aja dari Siber, tapi dari Ankumnya saat itu posisi kami di saat di Patsus, posisi kami sudah Pamen Yanma. Okay. Jadi seharusnya yang memberikan izin harusnya adalah dari Yanma. Dari Yanma, bukan dari Dimpropam ya? Bukan. Oke. Selanjutnya bisa saudara jelaskan bagaimana ceritanya bisa kopi CCTV ini sampai ke tangan penyidik, terungkap ke tangan penyidik itu, bisa sampai ke tangan penyidik. Pada saat hari pertama kami diperiksa di Siber, kalau saya tidak salah itu, AKBP Purnomo, Katimnya, saat itu sedang geledah Baikuni, ke rumah Baikuni. Kemudian video call, karena posisinya memang Baikuni pada saat kami diperiksa, posisi Baikuni lagi di sebelah. Kita rame saat itu, di video call, terus diperlihatkan awalnya flash disk. Ada flash disk di situ, di video call terus, ini aja ya baik katanya. Iya bang, yang itu aja katanya. Bang sekalian bang ambil aja itu. Ya dia tunjuk satu yang hard disk. Karena ya berarti kalau yang saya lihat berarti mungkin hard disknya, flash disknya aja yang dibawa, hard disknya nggak dibawa. Tapi Baikuni bilang, bang bawa aja bang itu sekalian, biar percaya gitu bahasanya Baikuni. Gitu. Jadi saudara di situ ketika ada video call ya, ketika Baikuni mengarahkan penyidik untuk mengambil yang ditanyakan flash disk kan sebenarnya. Iya, tapi kan saat itu penyidik itu sempat tanya, apakah ada videonya gitu. Waduh, saya nggak tahu. Terus saya tanya ke Baikuni, ada nggak sih videonya? Baikuni cuma diam aja, dia nggak jawab. Setelah dari diamankan digeledah itu sampai di kantor tidak berapa lama kita dapat informasi dari penyidik bahwa videonya ada. Videonya ada. Iya.
setelah dikasih tahu sama itu. Ada ketika di video call itu ada paksaan dari penyidik gak? Gimana? Ada paksaan dari penyidik? Tidak. Malah Tidak, Pak Ikudi tidak. saat itu tuh mengarahkan malah. Kalau pada saat kita di video call. Video call ya. Ya. Saudara lihat langsung itu si penyidik mengarahkan itu ya? Iya. Pak Ikudi mengarahkan penyidik gitu ya? Iya. Oke. Selanjutnya di persidangan sebelumnya Ferdi Sambo menyatakan di perkara ini juga ada kata-kata pertanyaan, saya lupa dari siapa, apakah terpikir untuk menghapus DVR juga? Ferdi Sambo menyatakan ya waktu itu tidak terpikir, jadi cuma memerintahkan untuk menghapus yang udah ditonton aja, yang artinya itu ada di laptop dan flash disk. Pertanyaan saya, jam berapa DVR itu diserahkan kepada saudara Irfan di lantai 4 ya, saudara bilang ya tadi ya? Iya. Dan jam berapa perintah dari Ferdi Sambo kepada AR? Baikuni laporkan itu sudah diserahkan ke Irfan di sekitar pukul 18. 18. Ya. Sedangkan perintah untuk menghapus di jam malam 20. Oke, jadi lebih dulu diserahkan DVR-nya ke Polres daripada perintahnya itu baru dapat ya, gitu ya? Iya. Lanjut yang boleh kepada saudara saksi. Bentuknya hanya penegasan untuk yang pertanyaan pertama ini. Berarti kalau tadi saya dengar dari saudara saksi, rangkaian perjalanan DVR yang kita ketahui sekarang DVR CCTV itu adalah di tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, dan 13. Pertanyaan saya adalah pada tanggal 9 Juli, pada saat saksi menerima CCTV tersebut dari saudara Irfan melalui saudara Ari, apakah saudara saksi memberitahukan kepada saudara terdakwa bahwa DVR tersebut sudah ada sama saudara, atau memberitahukan terkait dengan proses pengambilannya seperti apa? Apakah pernah ada? Sudah ditanya tadi, tidak ada. Tidak ada. Iya. Oke. Kemudian di tanggal 11 Juli, pada saat saksi mengambil kembali DVR atau CCTV tersebut dari Polres Jaksel atas perintah dari saudara Ferdi Sambo, apakah saudara saksi juga menyampaikan kepada saudara Arif? Apakah saudara Arif mengetahui? Di tanggal 11 saya tidak pernah menyampaikan apa-apa ke Bang Arif, tapi di tanggal 12 pada saat kita sebelum nonton itu, saya sudah menyampaikan, Bang, izin ada perintah dari Pak Ferdi untuk melihat isi CCTV itu. Tapi perintahnya untuk melihat. Tapi untuk pada saat pengambilan DVR CCTV kembali tidak tahu. Tidak ada ya? Tidak tahu. Kemudian pada tanggal 13 tadi juga mungkin penegasan aja bahwa pada saat saudara saksi mengembalikan DVR CCTV tersebut kepada saudara Irfan melalui saudara Aris, apakah saudara saksi juga memberitahukan sebelumnya atau setelahnya kepada saudara terdakwa? Tidak. Tidak ya? Tidak. Pertanyaan berikutnya adalah, saudara saksi sudah berapa lama jadi istrinya Pak Ferdi Sambo? Kurang lebih 7 bulan. Saudara saksi apakah pernah melihat, mengetahui apakah saudara Pak Ferdi Sambo suka membawa senjata atau memang dipersenjatai dengan senjata api? Pak Ferdi Sambo ya? Iya. Beliau bawa. Biasanya ditaruh di mana senjata apinya? Kalau beliau pakai sabuk, itu pasti senjatanya terlihat. Tapi kalau beliau tidak pakai sabuk, senjatanya di dalam. Berarti saudara Ferdi Sambo selalu membawa senjata api? Iya, karena kan kalau beliau habis duduk, berdiri terus kan pasti senjatanya terlihat nongol. Pasti saya otomatis langsung refleks, langsung benerin baju beliau. Termasuk pada tanggal 13 Juli malam tersebut, saudara saksi, menurut saudara saksi apakah saudara saksi melihat juga? Berdasarkan pengalaman saudara. Kalau di kantor, beliau senjata ditaruh di bawah meja. Di dalam ruang kerjanya? Dalam ruang kerja. Berarti kalau di kantor, saudara Ferdi Sambo selalu menaruh senjatanya di dalam ruang kerjanya? Betul. Oke, dari saya cukup. Silakan. Jangan diulang-ulang lagi pertanyaannya. Baik. Saudara saksi mungkin lebih senior ya daripada saudara Irfan. Betul. Oke, kalau gitu saya akan menanyakan kepada saudara saksi terkait dengan kebiasaan penyelidikan di Polri. Saudara saksi juga pernah bertugas di Bareskrim juga ya sebagai penyidik. Betul. Oke. Saya ingin menanyakan ini, perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan
di Polri itu perbedaan fundamentalnya di mana? Terkait pemeriksaan yang mendapatkan keterangan dari para saksi yang ada. Oke, berarti sangat berbeda ya antara berita acara interview dan berita acara pemeriksaan. BAI dan BAP itu berbeda jauh atau bagaimana? Sebenarnya kalau dari pengalaman saya, namanya penyelidikan, mau di dalam bentuk formatnya BAP, mau dalam bentuk tulisan dari para saksi, selama itu ditandatangani oleh yang kita mintai keterangan itu tidak ada masalah. Untuk ini ya, untuk lidik. Tapi kalau untuk sidik, selama itu dia pro justia, maka harus sesuai format BAP-nya. Oke, berarti jika ada seorang saksi atau pelapor atau terlapor yang memberikan kronologis atau bagaimana untuk di dalam interview, apakah itu sesuai dengan kebiasaan? Hal itu pernah saya lakukan karena kebetulan saya waktu itu kanit tindak pidana perdagangan orang. Maka contoh seperti yang dilaporkan oleh para LSM, keluarga korban, itu yang diserahkan hanya kronologis, diserahkan ke kami. Kemudian kami pasti telepon, betul tidak, ini memang nama Anda. Kami minta di WA dikirim KTP-nya untuk menentukan benar apa yang disampaikan di dalam kronologis tersebut. Jadi tidak mesti harus, karena terkait pelayanan untuk percepatan perkara, kami yang menjemput bola. Jadi sudah berubahnya sudah begitu, tidak hanya panggil datang, diundang datang, tidak udah begitu. Jadi kami boleh meriksa di luar, boleh kita datang ke rumah korban kalau memang itu korban, itu diperbolehkan. Jadi itu hal yang biasa dan mungkin sebagai penyidik menganggap itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Karena masih dalam kategori kalau lidik ya. Tidak sesuai aturan pasti saya sudah diperiksa berapa kali sama Propam. Oh ya, karena kalau itu saya salah. Selalu dilakukan. Iya. Atau bisa dikatakan begini enggak, kalau BAI itu ranahnya penyelidikan, betul. Tapi kalau BAP itu ranahnya penyidik. Betul. Ya gitu aja sudah. Betul. Simple aja. Betul yang mulia. Baik. Karena saya juga ingin memastikan peranan terdakwa ketika pertama kali datang ke patokannya itu tadi, ya. Betul. Patokannya itu aja tadi, ya. Kalau kemudian itu di luar dari itu, patokannya itu tadi, kita tidak bicara kebiasaan jadinya. Ya. Patokannya itu tadi ya. Betul ya. Kalau di luar itu berarti salah gitu aja udah. Kalau dalam BAP tadi disampaikan. Betul. BAI dengan BAP. Ya. Kalau di luar tadi bisa dilakukan ya? Bisa. Bisa yang mulia. Yang apa? Pemeriksaan di luar itu kita boleh memeriksa. Oh iya. Ya. Dalam rangka apa itu? BAI ataupun BAP ya? Ya. Dua-duanya bisa. Bisa yang mulia. Selama itu ranahnya masih pelapornya, saksi dari pelapor, bukan saksi dari terlapor. Ya. Oke. Silakan. Cukup dari saya. Terima kasih. Izin lanjut mulia. Kepada saksi Irfan. Siap. Saksi pada tanggal 9 Juli pada saat melakukan penggantian DVR CCTV di pos security Komplek Duren 3, apakah melihat terdakwa Arif Rahman di situ? Tidak melihat. Tidak melihat ya. Apakah pernah mendengar bahwa terdakwa Arif juga diperintah untuk mengambil atau mengamankan CCTV? Tidak pernah. Tidak mendengar juga ya. Terus pada tanggal 13 Juli 2022 pada saat saksi menerima yang tadi saksi bilang titipan barang, ya kata yang Aris menerima. Siap. Apakah saksi pernah membuka atau melihat isi dalam titipan barang itu? Tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Pada saksi Cuk. Saksi Cuk pada tanggal 10 dan tanggal 11 kan tadi saksi sampaikan memegang CCTV atau menguasai DVR atau CCTV ya? Saat itu pemahaman kami CCTV. Tapi yang dimaksudkan adalah DVR. Oh, baik, berarti CCTV. Ya. CCTV itu saudara saksi letakkan di mana ya CCTV tersebut? Di tanggal berapa? Tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 itu. Di 10 sudah di penyidik Polres, di 11 saya ambil kembali. Iya, pada saat saudara ambil kembali itu saudara letakkan di mana? Di bagasi mobil. Bagasi mobil dalam keadaan? Masih dengan plastik yang sama. Oke, dalam bagasi mobil letakkan di mana? Ditumpukan barangkah atau? Tidak, posisinya di belakang karena memang tidak ada barang juga di belakang. Oh, tidak ada barang juga. Tidak ya? ada barang. Apakah pernah terjatuh atau tidak terguncang? Sepengetahuan saya Pertanyaannya adalah rusak nggak? Itu aja lah. Sepengetahuan saya tidak. Tidak ya?
Kalau rusak kan tidak bisa kami tonton yang mulia. Itulah makanya. Betul ya. Dan sudah beralih ke kok ya, flash disk kemudian ke hard disk. Siap, yang mulia. Artinya enggak terjatuh lah, ya masih aman lah karena itu isinya kan itu juga toh. Betul yang mulia. Iya. Lanjut. Cukup yang mulia. Cukup. Ya. Ada lagi? Saya tadi ini saja tertarik dengan penjelasan saudara Irfan berkaitan dengan adanya sprint gas umum ya, di dalam penyelidikan, lidik tadi itu yang saudara jelaskan. Siap. Dan yang itu berlakunya berapa lama saudara? Sprint gas umum itu? Selama saya ditunjuk untuk menjadi jabatan Kasubnit di Cipidum, berarti saya bisa untuk melaksanakan tindakan kepolisian di bidang reserse, baik penyelidikan maupun di sprint gas penyelidikan. umum itu ada jangka waktunya atau tidak? Tidak ada. Tidak ada jangka waktunya. Selama saya menjabat. Selama saudara menjabat dalam Siap. jabatan tersebut saja. Siap. Lalu selain sprint gas umum tadi juga ada sprint gas khusus. Sprint gas khusus ada. Yang itu berkaitan biasanya seperti apa yang sprint gas khusus itu? Sprint gas khusus apabila kita menangani suatu peristiwa A, B, C. Oh. Nah, terkait dengan perkara ini ya, saudara kan tadi saudara bilang bahwa juga saya berada di sana sebagai junior, ya, siap, pada senior, lalu juga sebagai bawahan, siap, dalam melaksanakan perintah, siap, ya. Lalu juga pada sisi yang lain juga saudara sampaikan bahwa saudara di sana apakah juga dalam kapasitas yang sprint gas umum tadi juga, soalnya saudara sempat menyampaikan karena sebagai anggota kepolisian kita tidak boleh tinggal diam, kita harus apa itu, dalam rangka itu juga? Siap, karena saya anggota reserse, saya merasa saya juga dalam rangka, karena ada tindakan peristiwa pidana, makanya saya diperintahkan datang ke sana. Beda hal kalau saya sebagai anggota Lantas atau saya anggota Semapta diperintahkan untuk datang ke sana, itu menjadi suatu pertanyaan buat saya. Tapi saudara tidak pernah menunjukkan sprint gas umum itu atau kartu anggota saudara kepada satpam di sana? Saya menunjukkan nama dan identitas serta nomor telepon abodemen saya yang terdaftar. Oh, kartu halo saya. Oh, ke security. Ke security itu. Siap. Karena security bertanya atau saudara secara spontan menunjukkan itu saja? Saya secara spontan memberikan. Nah, ini juga tadi saudara sampaikan ya. Jadi dalam pengamatan saudara, kalau memang DVR-nya 2 ya mestinya harddisknya juga 2 gitu. Siap, betul. Dan itu saudara tidak pernah meriksa dalam DVR yang existing. Itu ada berapa harddisknya saudara pernah periksa? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Cuma saudara berasumsi bahwa ada 2 DVR dan seharusnya ada 2 harddisk. Siap. Berarti itu 2. Sebentar. Ada 2 harddisk asumsi saudara. Yang saya ganti 2 harddisk, yang mulia. Yang diganti 2 harddisk atau 2 DVR? Kata Afung, saya minta pergantian 2 DVR. Kemudian Afung nanya, saya tanya, saya jawab, karena DVR 2, harddisknya 2. Terus ditanya lagi, harddisknya berapa kapasitasnya? Enggak, yang diganti, bukan yang kamu pesan. Yang diganti. Yang saya pesan DVR yang ada. Siap. DVR yang ada itu apa 2 harddisk atau cuma 1 harddisk? Saya tidak tahu yang Nah itu, ini jangan berasumsi. Pertanyaan saya belum selesai majelis. Iya. Pertanyaan saya berikutnya, berarti yang saudara tahu harddisknya ada 2 itu yang baru, bukan yang lama. Ya, betul yang ya? saya pesan. Karena yang lama, saya tidak tahu. saudara saksi tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Itu ya majelis. Ya. Terima kasih. Sudah dipertegas juga. Nah, tadi kan saudara ngelihat ya, pada waktu teknisi Afung itu melakukan pemindahan ya, saudara hanya di luar saja, jadi saudara tidak tahu apa yang dilakukan Afung. Karena ya, saya hanya menunggu. Atau dia melakukan mematikan secara by system, dia lihat di layar. Saya nggak paham hal seperti itu. Dan saudara sudah lama juga, tadi saudara sampaikan saudara sudah pernah lama juga dengan Afung ya. Ya,
Karena kan tidak pernah banyak juga dalam hal yang lain juga saudara minta bantuan AFUM untuk itu. Siap, tidak banyak penjual yang bisa menjadi teknisi. Kita Ya. tahu hanya penjual atau hanya teknisi. Sehingga AFUM mengetahui bagaimana cara mematikan secara sistem gitu ya semestinya. Siap. Sepengalaman pasti saudara. Pasti Ya. tahu. Jadi AFUM sepengalaman saudara tidak akan gegabah atau ceroboh dalam mengambil atau mematikan DVR tadi. Tidak. Sepengalaman saudara. Tidak akan. Cukup. Satu terakhir izin yang mulia. Ini sebenarnya pertanyaan untuk kedua saksi. Satu pertanyaan saja. Pada saat tanggal 9 itu saudara saksi Cu, apakah pernah menyampaikan kepada saudara baik saudara HK, Hendra Kurniawan maupun saudara Agus Nurpatria bahwa DVR tersebut sudah sama saudara saksi? Tidak? Tidak. Pada tanggal 10 pada saat saudara saksi menyerahkan, apakah pernah menyampaikan kepada mereka berdua? Tidak. Ya, ya. Karena saya tidak ada hubungan dalam tata kerjanya. Berarti tidak ada penyampaian. Ya. Pertanyaan yang sama juga kepada saudara saksi Irfan. Pada saat DVR tersebut, CCTV tersebut diserahkan ke saudara Cu, apakah pernah memberitahukan? Karena perintah di awalnya dari saudara Agus Nurpatria. Apakah setelahnya itu saudara saksi menyampaikan bahwa DVR tersebut sudah diserahkan ke saudara Cu? Apa? Saya lapor ke Pak Agus. Lapor ke Pak Agus. Ya, saya bentuk laporannya seperti apa? Mungkin kemudian melaporkan untuk DVR-nya sudah saya serahkan ke Bang Cuk. Oke, makasih. Hanya sampai situ. Apakah saudara saksi pernah menyampaikan bahwa DVR tersebut kemudian akan diserahkan ke Polres Jaksel? Tidak saya sampaikan. Tidak ada penyampaian laporan seperti itu ya? Tidak ada. Berarti apakah saudara saksi juga mengetahui bahwa kapan DVR tersebut kemudian diserahkan oleh saudara saksi Cu ke Polres Jaksel? Saya hanya mengetahui pada saat Bang Cuk menyampaikan pada saat saya laporan, izin Bang, DVR-nya sudah saya serahkan ke Ari. Oke, makasih ada Asuh. Ini mau abang serahin ke Polres. Tapi tanggal berapanya saudara saksi tidak mengetahui? Tidak mengetahui. Cukup ya, Bang. Ya sudah. Iya, silakan lanjutkan. Saya lanjutkan, saudara saksi Cuk. Ya. Tadi kan saudara sampaikan nih, waktu saudara setelah menonton tadi itu, lalu setelah bertemu dengan Pak Ferdi Sambo menemui saudara di pantry,
Ya. dengan jidat mengkerut tadi Ya. ya, yang saudara artikan bahwa itu tidak biasanya saudara terdakwa seperti itu. Betul. Sepengalaman saudara, apakah memang bagaimana karakter daripada klien saya atau terdakwa Arif Rahman? Orangnya tegas atau baik atau bagaimana? Bisa saudara jelaskan karakternya? Sama Pak Arif Rahman, kami kebetulan beliau pernah di Kanit, saya pernah jadi PS Kanit, kemudian ketemu lagi juga di Propam, karakternya baik. Makanya tadi saya sampaikan bahwa biasanya kan beliau kalau datang ke ruangan ketemu saya itu pasti senyum-senyum. Saat itu situasi setelah keluar dari situ itu tadi saya sampaikan bahwa alis saya sampai berkerut. Ya, apakah itu, maksud saya dalam kesehariannya, kalau tadi kan saudara pernah jadi PS-nya. Ya. Lalu apakah beliau orang yang peragu dalam mengasih perintah atau bagaimana? Atau selalu tegas? Kalau setahu saya, kalau saya sering berdebat sama Bang Arif selalu bicara masalah prosedur. Karena beliau tipe kalian, iya. Termasuk taat mindik dan lain sebagainya. Pasti. Pasti selalu itu. Pasti ya? selalu gitu. Dan beliau selalu mengingatkan saudara misalnya waktu sebagai PSK itu Iya. bagaimana taat prosedur. Betul. SOP dan sebagainya. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa di tanggal 10, ini kan biar ceritanya sempurna gitu. Di tanggal 10 pada saat kami ke Polres Jaksel, saat diperintahkan Bang Arif dari Pak Ferry Sambo untuk satu folder terkait BAI-nya Ibu Putri untuk jadi satu folder, Bang Arif juga menyampaikan itu kepada penyidik bahwa tolong ya mindiknya yang benar. Karena ini perkaranya menjadi atensi karena ini adalah istri pejabat. Bahasanya begitu, seingat saya begitu. Pernah saudara ditekan atau ini sama Tidak pernah. Tidak baik oleh Arif? Tidak pernah. Selalu baik terhadap saudara? Baik. Meskipun saudara juniornya beliau atau pangkatnya lebih... Betul. Ya. Saya pertanyaannya sama, saya mau tanya sama saudara Irfan. Saudara Irfan pernah bekerja bersama dengan Arif Rahman sebelumnya? Tidak pernah. Belum pernah. Jadi saudara belum pernah berhubungan secara langsung, secara kedinasan dengan saudara Arif Rahman? Hanya pernah satu kantor saja. Satu kantor. Tapi tidak pernah menjadi. Bisa dijelaskan satu kantor maksudnya? Sama-sama di Pidum. Sama-sama di Pidum. Di Pidum. Tapi belum pernah berkomunikasi? Pernah. Pernah. Apa kesan saudara waktu kalau berkomunikasi dengan beliau? Baik, integritas. Ya. Itu aja. Oh gitu. Oke, terima kasih. Cukup majelis yang mulia. Ya. Saudara Cu ya. Yang mulia. Kalau tadi saudara katakan bahwa terdakwa ini bicaranya bekerjanya prosedur. Betul. Saudara? Siapa yang mulia? Kalau saudara bagaimana? Sama yang mulia. Sama ya. Di awal tadi saudara mengatakan bahwa saudara sebagai SPRI. Betul. Terus saudara juga sebagai apa? Jabatan saudara? Untuk jabatannya dibuat sebagai Kasubag. Kasubag Audit. ya. Kasubag? Audit. Audit. Di Audit Waprof. apa ini? Biro Waprof yang. Baik. Saudara sebutkan tadi bahwa sebagai SPRI ya, saudara bertindaknya saya harus tanggap dalam kondisi apapun. Betul. Itu ya. Terus yang kedua adalah siap diperintahkan dalam kondisi apapun, begitu? Bukan yang mulia. Yang kedua, apa yang saya sampaikan itu di dalam secara kedinasan itu sama seperti Kadif Propam yang berbicara. Itu yang disampaikan oleh Pak Ferry Sambo. Bukan. Yang saudara. Saudara sebagai SPRI, betul. Itu saudara harus tanggap dalam kondisi apapun, begitu? Dalam situasi apapun, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sampaikan. artinya kepada saudara itu apapun yang yang diperintahkan atau tidak diperintahkan, saudara harus tanggap untuk apa yang dimaui oleh Ferry Sambo, begitu? Secara kedinasan ya, yang mulia. Secara kedinasan. Betul. Baik, dari rangkaian yang sudah saudara ceritakan tadi, itu apakah sudah prosedural? Saya jelaskan yang mulia, tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa Enggak, yang saudara katakan tadi prosedural enggak itu? Tidak, yang mulia. Tidak ya.
Karena saya sampaikan bahwa saya sebagai SPRI saja sudah tidak ada strukturnya yang mulia. Itulah makanya, karena saudara katakan bahwa apa yang saudara kerjakan itu ya sudah prosedural gitu kan. Betul. Gitu. Jadi terus saudara katakan kalau saudara dalam kapasitas saudara sebagai audit ya, itu saudara ya harus prosedural gitu. Tapi kalau dalam kapasitas saudara sebagai SPRI itu tidak prosedural begitu. Sebagai kasubag audit saya tidak pernah menjalankan tugas tersebut yang tidak mulia. pernah menjalankan. Tidak pernah. Jadi apa yang saudara jalankan itu sebagai apa kalau gitu? Sebagai SPRI aja yang sebagai mulia. SPRI. Betul yang mulia. Dan di situ tidak prosedural gitu maksudnya. Tidak ada struktur jabatannya yang mulia. Karena tidak ada struktur jabatannya makanya menjadi tidak prosedural apa yang betul saudara lakukan. Betul yang mulia. Apa sebab? Perintah yang mulia. Perintahnya kan harusnya secara prosedur saudara kan sudah tahu itu. Betul. Iya. Ya, ada surat sampai perintah. saudara kemudian berinisiatif ya. Kalau tadi kan ketemu dengan Irfan ini. Betul yang mulia. Nanti kalau sudah selesai kasihkan ke saya. Siap. Kan gitu. Betul. Itu dalam rangka apa itu saudara memerintahkan seperti itu? Dari inisiatif saya yang mulia. Nah, inisiatif saudara. Betul yang mulia. Iya. Sebagai SPRI di situ. Betul yang mulia. Iya. Kenapa saudara kok sampai melakukan itu? Saya hanya berpikir saat itu ada terjadi yang kami yakini saat itu yang mulia. Ada tembak menembak di rumah Kadif Propam. Otomatis Pak Kadif Propam saat itu adalah saya bawahnya langsung yang mulia. Betul. Tapi apakah Kadif Propam ya dalam hal ini Ferdi Sambo tidak memerintahkan sebelumnya kepada selain dari saudara? Tidak. Karena saudara kan datang di tanggal 8 itu. Di tanggal 8. Betul. Datang yang hadir waktu itu siapa aja di situ? Di tanggal 8 yang mulia. Iya. Ada Pak Hendra, ada Pak Beni Ali. Kedatangan Hendra di sana apakah tidak ada kaitannya dengan apa yang dimintakan oleh Ferdi Sambo? Saya tidak tahu ada perintah. Makanya kalau saudara katakan bahwa saudara langsung, bawahan langsung begitu, saudara kemudian punya inisiatif. Betul yang mulia. Padahal tidak tertutup kemungkinan bahwa Ferdi Sambo juga memerintahkan kepada orang untuk melakukan hal yang sama. Betul yang mulia. Iya, dari saudara yang saudara ceritakan tadi, ya Irfan pun juga usah katakan bahwa yang memerintahkan dia itu adalah Agus. Ya, sementara saudara tidak koordinasi dengan Agus, tapi saudara langsung berinisiatif. Betul yang mulia. Iya. Kan gitu jadinya. Yep. Inisiatif saudara kemudian menjadikan saudara jadi duduk di sini akhirnya. Begitu? Boleh yang mulia kalau saat itu inisiatif saya kan sudah serahkan ke Polres. Mulainya menurut makanya saya. Pertanyaannya jadi seperti itu. Ini seharusnya menjadi kewenangan siapa? Betul ya. Iya kan? Karena saudara bicara prosedur. Betul. Makanya kalau ini kewenangan siapa seharusnya? Kewenangan dari Polres penyidik. Nah. Makanya pertanyaan saya jadi seperti itu. Karena inisiatif saudara, makanya saudara menjadi duduk di sini akhirnya. Yep. Ada di situ yang bertanggung jawab. Bahkan menjadi pertanyaan saya adalah ketika kalian nonton berempat, salah satunya adalah Ridwan Soplangit. Betul ya, iya. Orang yang ada di Polres Jakarta Selatan. Betul. Sebagai apa dia di situ? Penyidik. Atasan penyidik. Ininya apa pangkatnya? AKBP yang mulia. Kasat Serse atau Kasat Serse. Kasat Serse. Dia tahu persis apa yang harus dia lakukan. Begitu nggak kira-kira? Siap. Iya. Seharusnya. Dia nonton dengan kalian berempat. Ya. Makanya tadi saya sempat tanyakan, kemana dia? Langsung tutup pintu. Masuk ke dalam. Sementara saudara dengan kebingungan bersama terdakwa ini dan Baikuni. Orang yang punya kepentingan langsung terhadap satu peristiwa malah masuk itu. Ya. Nah pertanyaannya, kenapa kok nggak kemudian ya saudara serahkan saja ya yang saudara tonton itu.
wah ini ada yang saya lihat ini seperti ini nih. Ya, kayak gini nih ceritanya gini. Ini kewenangan saudara nih. Ya, Pak Ridwan. Saya serahkan deh. Kenapa nggak begitu aja? Langsung dia kunci saat itu, mulai dia masuk ke dalam. Kami juga bingung di luar. Sebelum dikunci kan paling tidak ada pembicaraan. Loh, ini ada, ini kok masih hidup? Kan ada seperti itu toh. Nggak tiba-tiba terus langsung dia kunci begitu, ngeliat gitu kan? Posisinya nggak begitu yang mulia. Pas kami sudah menonton itu, setelah selesai, saya sampaikan ke Bang Arief bahwa di situ ada Joshua, terus Bang Arief masih menyanggah bahwa itu bukan karena Joshua baju merah, taunya begitu. Akhirnya Bang saya yang kenal Joshua, jadi saya yang tahu. Kemudian Bang Arief, kita diam sejenak itu di situ yang mulia. Bang Arief keluar, saya juga ikut keluar. Jadi posisi begitu, laptop langsung dipegang Baikuni. Itu yang kita nunggu perintah dari Bang Arief langsung telepon. Langsung telepon siapa? Yang itu yang saya dengar karena bahasanya adalah jenderal. Yang tadi saudara sebutkan tadi. Betul, ya, dan saudara pastikan itu adalah jenderal. Ya, karena kan gitu ya. Kalau ke Pak nggak usah ini lagi, karena kan nanti bias lagi nanti jawabannya. Bukan yang mulia, karena kalau ke Pak Ferdi kan saya ada seprinya, pasti mintanya ke Artinya, saya. Kalau memang beliau menghubungi Pak Ferdi pasti lewat saya yang mulia, kan saya seprinya. Iya. Ya. Siap. Kenapa kok tidak saudara yang memberitahu? Karena saudara sepri loh. Saya posisinya hanya jadi berpikir sampai Pak Ferdi Sambo bertanya sama saya yang mulia, karena saya sudah panik situasinya yang mulia. Baik, yang diperintahkan oleh Ferdi Sambo kepada saudara adalah kopi, lihat. Dan lihat, siap. Kopi dan lihat. Yang diperintahkan siapa? Saudara kan? Saya. Lalu kenapa saudara kok ngajak-ngajak yang lain? Bukan ngajak. Iya, kan saudara yang diminta di situ. Siap. Iya kan? Siap. Ada kemudian yang ikut nonton di situ. Ini atas perintah disuruh kopi dan lihat. Yep. Saudara ajak Baikuni. Kan gitu. Betul. Terus ketika ada terdakwa ini, saudara kemudian juga ajak juga, tapi dia kan diam saja, kata dia, kan gitu. Habis itu sebenarnya tidak ada niatan untuk melihat, kan begitu keterangan saya tadi. Betul ya. Iya kan? Tapi begitu dia mau keluar, mana yang tadi, kan begitu. Betul. Iya, tapi penawaran pertama itu datang dari saudara, kan gitu. Betul. Padahal yang ditugaskan untuk kopi dan lihat itu adalah saudara itu. Betul ya. Apa itu yang ada dalam pikiran saudara? Mau berbagi-bagi sama tanggung jawab kah? Tidak yang mulia. Apa? Karena jujur saya kan posisinya itu di VR yang setahu saya sudah dikembalikan ke Polres. Jadi saya tapi tidak ada bisa upaya untuk menolak Pak Ferdi Sambo saat itu. Makanya jawaban saya untuk upaya saya sebagai menolak adalah boleh. Memang mohon izin jenderal, apakah boleh memang di kopi dan? Nggak usah tanya kamu kan gitu ya. Siap. Itu upaya saya. Ya. Karena saya nggak bisa lagi berpikir. Jadi ini kan perintahnya untuk melihat isi, saya tidak tahu nanti seperti apa isinya. Jadi saya butuh saksi untuk bisa lihat benar nggak. Dan kemudian saya minta ke Baikuni karena saya tidak memahami masalah untuk terkait mengkopi itu yang mulia. Oh jadi yang piawai itu adalah Baikuni. Piawai nggak piawai yang mulia. Iyalah, piawai sedang-sedang lah. Ya. Gitu ya. Paling tidak dibandingkan dengan saudara masih mengerti Baikuni lah kan begitu. Ya. Makanya kenapa kemudian saudara meminta tolong Baikuni. Betul ya. Kenapa? Karena satu angkatan kah? Betul. Atau satu angkatan saya yang mulia. Baik, pada waktu saudara berbicara dengan Baikuni, apakah saudara sudah melihat gelagat? Ini kelihatannya ada yang nggak beres di dalam ini. Belum yang mulia saat itu. Belum, Saya hanya janggalnya kenapa, kan saya tahu Pak Ferdi Sambo. Beliau juga mantan diri saya, mantan kasubdit saya. Saudara bahkan katakan tadi kalau Ferdi Sambo ini sangat sensitif dengan CCTV. Iya. Iya. Makanya saudara kalau menyebutkan tadi, ya di atasan saudara, ya, jadi tahu persis bagaimana saudara melihat atau karakternya Ferdi Sambo ini. Betul ya mulia. Begitu ya. Nah, menurut saudara kalau itu minta diamankan, apalagi sudah saudara katakan tadi kalau sudah menyangkut CCTV dia sensitif, ya. Apa tidak menjadi pertanyaan itu di dalam pemikiran saudara? Ada apa ini kok
sampai seharus itu sensitifnya terhadap apa ini CCTV yang ada di luar, apalagi saudara sudah mengetahui malam itu terjadi tembak menembak. Saat itu saya belum berpikir yang mulia. Tidak terfikirkan. Belum. Makanya pertanyaannya seperti itu tadi. Sudah ada tembak menembak, ya di luar minta diamankan, apalagi dia juga sensitif terhadap CCTV, ya. Kemudian saudara juga berinisiatif juga kan gitu. Ya mulia. Paling tidak saudara sebagai orang yang pernah di saya mulia. Iya, masa yang nggak terfikir seperti itu? Juga terhadap yang lain gitu loh. Ya. Itu sebabnya kenapa kemudian jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang baru ngeliat ke atas saja udah ditegur. Betul. Ya. Kemudian dari Polres pun kanitnya siapa itu? Samuel yang mulia. Samuel juga udah mengatakan ini ada nggak beres ini. Sehingga kemudian dibawa lah ini ke Provos untuk dilakukan pemeriksaan di sana. Dan seperti itu. Ya, sebagai serse paling tidak itu aja lah udah bergelut ya kan. Apa tidak terfikirkan yang seperti itu? Ini barang sudah kejadian nih, ya. Seperti juga saudara katakan, saya berani mengatakan kepada Ferdi Sambo menjelang saya mau dipansus. Mau dipansus. Bapak melakukan penembakan enggak? Sekarang ini saudara sudah duduk di situ. Apa masih tidak terfikirkan juga ya? Tidak terfikirkan juga apa yang ada di dalam pemikiran saudara sebagai reserse atas kejadian-kejadian tadi itu? Kalau situasinya kan yang mulia di tanggal 6 itu setelah saya dipansus saya dipanggil salah satu pimpinan Polri. Kemudian saya dipertunjukkan berita acara pemeriksaannya Richard kepada saya. Dan saya disuruh baca isinya. Dan di situ disampaikan bahwa Pak Ferdi Sambo yang menembak semua saat itu. Dan itu yang pertama membuat saya kecewa. Saya bilang, saya pastikan saya orang yang pertama yang kecewa dengan beliau karena saya adalah sepertinya yang dekat dengan beliau saat itu. Baru itu yang membuat pemikiran kita mundur, berarti mungkin ada kaitannya kita kemarin-kemarin ini diminta itu, ini gitu. Jadi saya hanya berpikirannya di situ, tapi kan tidak bisa, hanya pendapat saya aja yang mulia. Kita tidak berani menanyakan kepada beliau saat itu posisi. Iya, karena memang menjadi pertanyaan juga itu. Dari tanggal 11 kalian nonton berempat, 11 atau 10? 13 yang mulia. 13, yang nonton itu ya? Nonton 13 yang mulia, dini hari. Gitu ya. Sampai kemudian tanggal 8 itu, tersimpan rapat sekali itu, tidak saudara ceritakan ke yang lain. Ya, bahkan kemudian baru saat akan dipansus, saudara baru menanyakan itu. Padahal saudara katakan tadi bahwa saya pasti kena pansus nih gitu. Iya kan? Bukan kena pansus ya. Karena sebelum dipansus sprintnya sudah keluar yang mulia. Rekomendasi dari Itsus saat itu kami sudah tahu. Tanggal berapa itu? Tinggal tanggal 3 apa 4 yang mulia. 3 dan 4. Iya. 3 rentang waktu dari 3 sampai di tanggal 8 itu. Ya, saudara tidak merunut atau tidak merunut nggak ini peristiwa ini kok jadi begini nih? Apalagi saudara di tanggal 13 sudah melihat kan, kok saya malah jadi kena nih. Di hari merunut itu dalam artian apa sebenarnya di balik peristiwa ini? Kok sampai kemudian saya menjadi terlibat di sini? Sebenarnya peristiwa apa nih? Kira-kira ada nggak terpikir seperti itu? Ada dong.
Kita ngebahasnya pas pada saat di Patsus yang mulia. Iya, kan tadi saya tanyakan rentang waktu. Saudara mendapat surat apa tadi? Di tanggal 3? 3 apa 4 untuk rekomendasi Patsus. Iya itu. Tentu kan segala pemikiran kita apa itu berkecamuk itu. Ini apa nih? Ini di mana letaknya? Paling tidak kan seperti itu kan? Betul. Itulah pertanyaannya. Apa tidak saudara pikirkan itu merunutkan jalinan cerita itu sampai pada satu titik kok saya jadi masuk dalam persoalan ini gitu. Yang mulia kami jelaskan lagi di tanggal 7 Agustus saat kami di Patsus. Sebelum video itu muncul yang mulia, kami sudah buat surat pernyataan yang kami tonton apa saja. Sudah buat surat pernyataan? Sudah. Kami ceritakan bahkan kami direkam saat itu. Apa itu? Terkait datangnya di pukul berapa Pak Ferdi Sambo, Joshua masih kelihatan. Jadi persis sama yang apa yang disampaikan di video itu. Itu saudara sudah sampaikan ya? Kalau tidak salah di berkas ada yang mulia untuk terkait surat pernyataan itu. Di tanggal berapa? 7 Agustus yang 7 ya. Makanya tadi yang saya tanyakan adalah dari tanggal 13 sampai dengan sebelum tanggal 7. Ya, ini kalau saudara tidak akan dipansus ini nggak akan cerita kalau gitu. Ya. Iya. Kenapa? Karena perkataan Ferdi Sambo yang menyatakan kalau sampai ini bocor, kalian bertanggung jawab. Apakah itu yang menjadi alasan saudara untuk tetap tidak berbicara? Itu alasan utamanya yang mulia. Itu ya. Sama seperti kalau tidak ditanya saya nggak akan jawab, begitu? Yang mulia? Sama kalau seperti yang saudara bilang, kalau tidak ditanya saya tidak akan jawab. Ya, Ferdi Sambo tadi. Iya. Betul. Ini ada satu saudara ya. Siapa yang mulia? Dibukalah apanya. Saya mau tanya sebenarnya pergantian ya, pergantian di VR. Kemarin kan itu saudara menelpon siapa itu Wijaya ya untuk membayar. Siapa yang mulia? Iya. Siapa namanya? Indra Wijaya. Indra Wijaya. Siap. Ya. Kenapa kok sampai minta ke dia? Apakah tidak ada anggaran atau bagaimana? Mohon izin yang mulia, Indra Wijaya itu teman saya waktu saya pernah dinas di Bandung. Saya pernah kerja sama jual beli mobil sama dia. Sehingga kalau saya ada minta tolong, kadang ke dia, dia juga kadang minta tolong ke saya. Seperti itu yang mulia. Iya, seakrab-akrabnya itu. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaannya apakah tidak ada anggaran? Itu loh. Siap, izin yang mulia. Kalau situasi dan kondisi di lapangan biasanya seperti itu, kita talang
Baik, saya belum tanyakan itu. Ya. Pertanyaannya kepada penuntut umum, kalau sekiranya ahli siapa? Saragi tadi ya. Iya, itu akan diajukan untuk terdakwa Hendra, ya. Berarti itu kan di luar dari berkas perkara, ya. Apakah sama dua-duanya, ahli pidana juga? Ahli pidana juga. Tapi karena yang satu tidak ada dalam berkas perkara Hendra, ya, kami akan tanyakan terlebih dahulu, ya. Karena tadi ada pilihan, kalau seandainya tidak dijadikan ahli untuk didengar pendapatnya, maka dimintakan untuk dibacakan yang ahli untuk terdakwa Hendra. Begitu ya. Dari penasihat hukum terdakwa, bagaimana? Terima kasih Yang Mulia. Pertama, kami berkeberatan untuk didengar ahli yang tidak ada dalam berkas perkara klien kami, itu satu. Yeah. Yang kedua, kalau akan dibacakan keterangan ahli, juga kami berkeberatan karena dianggap mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan di muka sidang. Sementara kami melihat dalam berita acara ahli yang akan dibacakan itu, banyak hal-hal yang perlu kita uji di persidangan. Kalau kita lihat dari KUHAP ya kita anggap bahwa penuntut umum tidak dapat menghadirkan. Karena yang boleh dibacakan ya kita sama-sama tahu ini tidak termasuk dalam kriteria yang boleh dibacakan di muka persidangan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Begitu ya. Baik, itu tanggapannya. Ya. Dengan demikian kita tidak akan dengarkan itu. Ya. Saragi, dan kalau dibacakan, ya, seperti yang disampaikan oleh pihak penasihat hukum, ya, keterangan ahli ini juga nanti juga ada dari saudara juga ahli pidananya juga, kan seperti itu ya. Bisa saja nanti saudara bandingkan itu, ya. Baik, setelah bermusyawarah, ya, untuk ahli dari terdakwa Hendra, ya, dibacakan keterangannya, ya keberatan saudara itu kami catat di berita acara ini, begitu ya. Cuma persidangannya diskors terlebih dahulu untuk terdakwa Hendra, karena yang akan kita dengarkan ini adalah untuk terdakwa Agus dan terdakwa Arif. Seperti itu ya. Kemudian untuk IT ahli IT itu nanti untuk terdakwa Hendra sama Hendra dan bukan majelis. Yang Hendra ahli IT-nya adalah Dwi Seno majelis. Begitu juga sama juga. Jadi Dwi Seno ini sudah kami panggilkan, dia lagi sakit kakinya kebakar majelis tidak bisa hadir. Jadi ahli IT untuk Agus Nurpatria dan Arif Rahman itu adalah Dr. Roni, sudah hadir di pengadilan majelis. Sama juga majelis itu. Kok ini khusus terdakwa Hendra saja yang berhalangan ini? Terus gimana? Kami sama juga majelis, ini kalau bisa kami mintakan untuk dihadirkan ahli di luar berkas, kalau tidak diizinkan kami ingin membacakan saja keterangannya majelis. Ya kalau gitu sama seperti tadi ya, dicatat keberatan saudara, dan karena ini dibacakan ini aja lah yang dulu ya, biar lebih cepat ya. Kami patuh juga. Mau ditanggapi juga nggak ada orang yang apa yang dihadirkan di sini kan begitu.
Jadi kami untuk senantiasa patuh dengan penetapan majelis hakim. Terima kasih. dan untuk terdakwa Arif dan Agus sidangnya diskors terlebih dahulu, ya. Sidang untuk terdakwa Agus dan Arif dinyatakan diskors. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ahli dari terdakwa Hendra, ya, baik ahli IT, ya silakan, maupun ahli pidana. Ya. Dipersilakan kepada penuntut umum untuk membacakan ahli yang sudah saudara sebutkan tadi. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum, terdakwa dan pengunjung sidang yang kami hormati. Kami mungkin ingin membacakan yang pokok-pokoknya saja majelis, tidak semuanya kami bacakan. Yang pertama yaitu berita acara pemeriksaan ahli Dr. Flora Dianti SHMA yang sebelumnya sudah diambil sumpahnya pada saat penyidikan. Kami bacakan berita acara pemeriksaan ahli pada... Sumpahnya tanggal berapa itu? Sumpahnya tanggal 23 bulan 8 tahun 2022 majelis. Berapa kali diperiksa? Sekali majelis. Satu BAP saja. Tanggal berapa? Tanggal 23, BAP-nya juga tanggal 23, sumpahnya tanggal 23. Coba saudara ke depan. Tanggal berapa itu situ? Tanggal 5 September. Oh. Tadi saudara kan bukan siap dulu. Akhirnya hadir. Yang Flora ya? Ya silakan. Coba yang tes izin yang mulia. Iya. Kalau memang dianggap dibacakan keterangan itu oleh saudara penuntut umum, anggap saja dibacakan tapi tidak perlu dibacakan di dalam persidangan. Dia tidak bilang dianggap dibacakan. Mohon dicatat. Iya kan sudah dicatat ya. Izin yang mulia. Yang mulia izin. Sebelum dibacakan. Ya. Karena ini ahli pidana Bu Flora yang dibacakan. Kami juga minta agar ahli pidana yang sudah diperiksa dan menjadi bagian dari berkas yaitu Profesor Dr. Mompang L. Panggabean SHM HUM juga dibacakan yang mulia. Iya. Iya. Tadi kan Bu Flora doang katanya? Enggak, dua-duanya. Dua-duanya udah? Iya. Oh ya udah, terima kasih. Iya. Iya. Silakan. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Berita acara pemeriksaan ahli pada hari ini Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB bertempat di kantor Direktorat Tindak Pidana Barreskrim Polri. Saya Purnomo HS SHMA, masing-masing selaku penyidik ditugaskan pada Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang dikenal bernama Dr. Flora Ilmu Hukum S3, pekerjaan dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, alamat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, Jalan Margonda Raya Depok 16424. Ia didengar dan diperiksa sebagai ahli dalam perkara tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam berita acara ini. Pertanyaan nomor 3 Majelis Hakim, nomor 3. Jawabannya adalah ya, saya sebagai ahli hukum pidana bersedia mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik menurut keyakinan agama yang saya anut
agama Islam bahwa saya akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya di bidang pidana dengan sebenar-benarnya. Kemudian pertanyaan nomor 7. Jawaban ahli adalah unsur-unsur dari pasal 33 junto pasal 49 Undang-Undang yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, sehingga pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab Tuoreknix Farsbar atas perbuatan kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata barang siapa atau setiap orang menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku 2 edisi revisi tahun 1997 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan putusan MA RI nomor 1398/K/Pit/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata barang siapa identik dengan setiap orang atau sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa. B. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa menurut memori Van Tolechting yang dimaksud dengan sengaja adalah welen and weten, yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki welen perbuatan itu, serta haruslah menginsafi weten akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Melihat berkas atau berita acara itu hampir 70 halaman. Kalau memang kita sepakat untuk mempersingkat waktu, kami tidak berkeberatan bahwa itu dianggap dibacakan, Yang Mulia. Karena itu akan menyita waktu yang cukup panjang, Yang Mulia. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa poin yang tidak seluruhnya, ya. Saudara akan membacakan yang mana itu? Kalau ini begitu dari 70 halaman itu, kan tidak semuanya. Tidak semuanya majelis. Kalau begitu izin kami bacakan nomornya saja majelis, nomor jawabannya saja. Jadi tidak perlu kami bacakan itu saja majelis ya. Iya. Cukup unsurnya kah atau yang lainnya? Cukup unsurnya aja? Cukup. Kan itu ahli, dia sebutkan tadi barang siapa dengan sengaja kan itu. Apakah saudara cukup unsurnya saja yang mau dibacakan atau yang lainnya juga? Kami sebenarnya ingin membacakan sebenarnya unsurnya majelis, tapi memang ini banyak majelis. Makanya tadi kan sudah disepakati sekiranya. Kalau mohon izin majelis hakim yang mulia, kalau memang penasihat hukum sependapat, kami anggap dibacakan juga nggak apa-apa majelis. Yang mana? Satu BAP-nya saja majelis hakim, kalau begitu majelis. Toh kita punya berita. Semua BAP-nya saja. Kalau tadi cukup yang unsurnya saja. Iya majelis. Nah yang lainnya dianggap dibacakan begitu ya? Begini apa unsurnya itu juga sebatas teori aja. Begini ya mulia. Ya. Kami melihat menyimak dari awal, ternyata termasuk pertanyaan mulai ditanyakan ya. Kami bisa membayangkan karena semua pasti oleh penuntut umum dianggap penting. Sementara kita masing-masing memegang berita acara itu. Tadi kami sempat mencatat apa yang disampaikan oleh majelis hakim bahwa untuk menyingkat waktu, menghemat waktu. Nah, kita masing-masing dalam berkas perkara majelis hakim, kami penasihat hukum juga punya berkas itu. Bagaimana kalau khusus itu satu ahli itu? Ya kalau seperti itu maunya sudah disepakati ya tidak apa-apa. Ya. Siap, gitu ya. Gitu. Kalau tadi sebenarnya unsurnya saja sudah cukup, lain dianggap dibacakan. Unsur yang barang siapa dan dengan sengaja saja. Tapi kalau sekiranya dianggap itu cukup panjang dan saudara juga menerima berkas perkara yang di dalamnya juga ada sudah diterangkan seperti itu sebanyak 70 halaman, ya akan memakan waktu, ya, toh nanti pun juga nanti akan diambil juga, ya tidak apa-apa, gitu ya. Artinya baik ahli pidana maupun IT, ya itu dianggap dibacakan, begitu ya. Ya sudah, tapi paling tidak untuk IT pada hari Selasa tanggal 23 bulan Agustus tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan kepada seorang yang laki-laki oleh penyidik
Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri atas nama Dr. Dwi Seno Wijanarko SHMA CPCLE CPA. Umur 51 tahun, lahir di Jakarta tanggal 31 Januari 1970, pekerjaan dosen tetap kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, agama Islam, pendidikan terakhir S3 Dr. Alamat Jalan Raden Fatah RT 01 RW 08 Parung Serap, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Identitas ahli yang bersangkutan. Ya. Terus satu lagi seperti yang ada di berkas perkara yaitu ahli Mompang Majelis Hakim. Ahli apa itu? Ahli pidana juga. Kami bacakan identitasnya saja Majelis Hakim. Mompang. Profesor Dr. Mompang L. Panggabean SHM Hum. Ya. Umur 59 tahun, tempat tanggal lahir Pematang Siantar 4 Februari 1963, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pendidikan terakhir Doktor Ilmu Hukum S3, pekerjaan dosen Fakultas Hukum bidang Hukum Pidana pada Universitas Kristen Indonesia, alamat Jalan Swadaya 4/77 RT 0702 Kelurahan Pondok Rangon Cipayung Jakarta Timur. Satu lagi majelis. Sebenarnya satu lagi ini untuk ketiga terdakwa ini majelis. Karena ini ahli digital forensik dari Barreskrim Polri, kami sudah melakukan panggilan ketiga terhadap ahli ini majelis. Cuman ahli ini sedang berada melaksanakan tugas di Korea Majelis Hakim, jadi tidak bisa hadir. Tapi ini kami rasa sangat penting karena dia juga membuat laporan ahli ini Majelis Hakim. Atas nama Adi Setia Majelis Hakim. Adi Setia, udah 3 kali kami panggil nih Majelis Hakim. Adi Setia Mkom. Baik, Adi Setia, ini ahli apa ini? Digital forensik Majelis Hakim, dari Polri. Dari Polri? Dari Polri. Digital forensik dari Polri ini kan ada 2 majelis. Kemarin kan sudah kita periksa atas nama, siapa kemarin tuh? Heri Priyatno 1 dan Adi Setia nih. Adi Setia nih sudah kami terus lakukan panggilan. Memang beliau sedang melaksanakan tugas di Korea majelis, jadi belum pulang dalam waktu dekat ini majelis. Sampai kapan? 6 bulan majelis. Pendidikannya di sana. Enggak akan mungkin lah kita tunggu itu. Iya. Ya. Lepas nih hukum pula nanti tahanannya kan. Karena Adi Setia ini yang melakukan pemeriksaan terhadap flash disk Majelis Hakim. Tapi ada laporan juga di berkas perkara majelis. LHP-nya, laporan hasil pemeriksaannya. Surat tugasnya ada? Ada majelis yang sudah kami perlihatkan waktu sidang sebelumnya itu majelis. Yang mana? Waktu yang baru mau dibacakan. Sewaktu pemeriksaan ahli Prayitno itu, kan kami panggil 2 majelis. Kan tidak datang yang si Adi Setia, kami hadirkan di depan persidangan waktu itu surat tugasnya juga majelis. Oh yang tempo hari. Iya majelis, nah itu. Baik, nggak apa-apa. Ya, sekaligus dibacakan aja. Dianggap dibacakan. Identitasnya aja. Identitasnya, berita acara pemeriksaan ahli pada hari Kamis tanggal 8 bulan Agustus tahun 2022. Saya Purnomo HS, penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Siber telah bersama-sama dengan penyidik lainnya telah memeriksa seorang laki-laki yang dikenal bernama Adi Setia Mkom, umur 35 tahun, tempat dan tanggal lahir Semarang 14 April 1987, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pangkat Ajun Komisaris Polisi, NRP 8704-1681, pendidikan S2 Teknik Informatika, pekerjaan pemeriksa digital forensik Laboratorium Cyber Forensik Barreskrim Polri, alamat Jalan Trunojoyo nomor Iya. Sebenarnya yang terakhir ini adalah untuk ketiga-tiganya. Tapi karena yang 2 lagi diskors nanti kita sampaikan aja. Begitu ya. Baik, silakan nanti saudara tanggapi saja dalam pembelaan saudara. Ya, kepada terdakwa Hendra silakan duduk di depan. Untuk hari ini, ahli yang dibacakan sudah cukup? Cukup ya? Sehingga nanti pada persidangan berikutnya di hari Jumat ya, ini adalah untuk pemeriksaan terdakwa-terdakwa. Begitu ya? Habis.
Sebentar. Apa? Hari Jumat besok langsung kan Iya. pemeriksaan? Siap majelis. Kan kita mulai lagi dengan hari Selasa, Kamis dan Jumat. Ya. Itu nggak ada ini lagi. Jadwal kita udah sangat padat, dan ini sebenarnya persidangan yang kami punya juga bukan yang ini, itu juga padat juga itu. Cuma karena kita harus kejar waktu, ya mau tidak mau ya seperti ini keadaannya. Makanya konsekuensi kalau tidak bisa menghadirkan, ya kita tinggal. Itu saja. Kalau untuk pemeriksaan terdakwa sudah kita sampaikan pada persidangan sebelumnya, bahwa untuk hari Jumat nanti akan dilakukan pemeriksaan terdakwa, dan nantinya setelah itu baru kita periksa Adecat dan ahli dari terdakwa Hendra dan Agus dan juga terdakwa Arif. Seperti itu. Ada yang mau disampaikan apa? Izin yang mulia, bila memungkinkan pemeriksaan terdakwa kita ubah ke terakhir. Besok kami siap menghadirkan saksi ahli dari kami dan saksi Adecat yang mulia. Kami sudah sepakati bahwa pemeriksaan terdakwa terlebih dahulu. Karena bagaimana Adecat itu akan membela, akan meringankan kalau seandainya terdakwa belum kami periksa. Seperti itu. Ya, makanya pemeriksaannya terdakwa terlebih dahulu. Baru nanti ahli. Ya, seperti itu. Sedikit menambahkan yang mulia, saksi other charge yang akan kami sampaikan itu juga berkaitan dengan fakta-fakta. Itu berkaitan dengan pembuktian material dalam perkara ini yang mulia. Ya, nggak dan apa-apa. itu nanti akan menguatkan pada saat pemeriksaan terdakwa. Oleh sebab itu, kami tetap meminta saksi other charge diperiksa terlebih dahulu, baru terakhir pemeriksaan terdakwa seperti persidangan biasanya yang mulia. Justru itulah nanti akan memperlihatkan yang meringankannya dengan adanya fakta seperti yang saudara sebutkan. Begitu. Ya. Jadi tetap besok kita akan meriksa perkara masing-masing terdakwa akan kita periksa dari Jumat. Begitu ya. Saya kira sudah cukup ya. Ya. Begitu. Terdakwa Hendra, ya untuk perkara saudara akan kita buka kembali di hari Jumat besok dengan acara untuk pemeriksaan terdakwa. Ya, sidang dinyatakan ditutup. Ya. Mana dia? Ya.
Ya, skors dicabut, sidang untuk terdakwa Agus dan Arief dibuka kembali. Silakan kepada para terdakwa untuk duduk di sebelah kanan penasihat hukum saudara. Kepada ahli yang akan didengarkan silakan. Dr. Effendi Saragi untuk masuki ruang sidang. Ya, silakan duduk. Kami mintakan kepada saudara untuk identitasnya dan surat tugas sekaligus kurikulum vitae saudara. Silakan maju ke depan. Dari penuntut umum. Ini enggak usah Bapak. Ini 5 Januari udah. Ya enggak apa-apa. Kan untuk yang hari ini aja dulu, ya. Kemarin sudah dimintakan untuk hadir tapi tidak berkesempatan untuk kita dengar. KTP Bapak? Silakan. KTP-nya ada Bapak? KTP. Ya, ini. Kurikulum vitae. Cukup? Ya, silakan duduk. Kami akan tanyakan terlebih dahulu identitas ahli. Nama lengkapnya Effendi Saragi. Ya. Dr. Effendi Saragi SHMH. Lahir di Pematang Siantar 9 Agustus 1958. Laki-laki, beralamat di Jalan Manggis 3, nomor 41, RT 10, RW 2, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Betul yang mulia. Agama Islam. Siap. Betul. Pekerjaan karyawan swasta di sini. Di KTP memang swasta. Bagaimana? Di KTP memang swasta, karyawan swasta. Gitu ya? Iya. Saudara dosen di sini ya? Ya, Trisakti. Di Trisakti. Baik. Kenal dengan terdakwa-terdakwa itu? Tidak kenal yang mulia. Tidak kenal ya. Tentu tidak ada hubungan keluarga ya. Baik, sebagai ahli saudara diminta bersumpah terlebih dahulu untuk memberikan pendapatnya. Silakan. Silakan duduk kembali. Silakan dari penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Ya. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia yang kami hormati. Baik kepada saudara ahli Dr. Effendi Saragi, sarjana hukum magister hukum. Untuk ini kami akan menanyakan dulu kepada saudara ahli. Apakah saudara ahli pernah diminta untuk memberikan keterangan di dalam BAP di Cyber Barreskrim untuk terdakwa Arief Arimin dalam memberikan keahlian ahli hukum pidana? Ya, pernah. Pernah. Nah, setelah saudara saksi saudara ahli diminta sebagai keterangannya, apakah ahli telah memberikan pendapatnya di dalam BAP dan ditandatangani kepada saudara ahli sendiri langsung? Ya, betul. Betul, baik. Saudara ahli, sebelum saudara ahli menyampaikan pendapat dalam keahlian hukum pidana,
apakah ahli pernah membaca dulu kronologis peristiwa tindak pidana di Komplek Polri Duren 3 yang disampaikan oleh penyidik, siapa saja secara turut sertanya bersama-samanya dalam hal suatu peristiwa pidana dalam hal pasal ITE, pasal 49 junto pasal 33. Pernahkah ahli dijelaskan dulu oleh penyidiknya? Ya, jadi sebelum periksa tentu saya disampaikan semua fakta-fakta kepada saya, dan yang dapat diduga sebagai pelaku waktu itu disebutkan juga satu persatu, antara lain pokoknya ada Hendra, ada Pak Agus, ada Pak Arif Rahman, ada Baikuni, ada Pak Irfan, itu sekitar. Saudara Cuk juga ya, termasuk Cuk, Pak Cuk. HK Hendra Kurniawan juga ada? Siapa? Hendra Kurniawan juga disebutkan. Itu yang tadi saya sebut tadi, Hendra tadi, Pak Hendra. Nah, setelah saudara memahami tentang peristiwa kronologis nama-nama yang disebut tadi, saudara ahli pernah mengetahui kronologis peran-peran para termasuk terdakwa Arif Rahman Arifin, termasuk yang lainnya, peran-perannya? Ya, waktu itu disampaikan semua, ya. Tapi untuk sekarang mungkin detailnya saya kurang ingat, bisa nanti disampaikan. Kalau secara garis besar, misalnya yang masih saya ingat bahwa Bapak Irfan itu mengambil DVR ya dari CCTV, lalu atas perintah dari Bapak Agus, dan Bapak Agus adalah atas perintah dari Hendra, lalu memberikan kepada Cuk, lalu Pak Cuk dengan Pak Baikuni dengan Pak Arif Rahman melakukan melihat, menyaksikan semua, lalu ada perintah dulu untuk mengamankan, mengambil dan juga menghapus, kira-kira seperti itu sebelumnya. Seperti itu. Nah, pada hari ini penuntut umum adalah mendakwakan terdakwa Arif Rahman Arifin sesuai dengan identitas setiap orang. Pada saat kami penuntut umum melakukan penelitian tahap 2 kepada tersangka termasuk barang bukti dan ditanyakan langsung identitas setiap orang adalah namanya Arif Rahman Arifin, SIK Magister Hukum. Dan di dalam surat dakwaan juga penuntut umum dibacakan maupun majelis hakim membacakan identitas terdakwa Arif Rahman Arifin. Apakah setiap orang itu dalam pengertian hukum keahlian pidana tidak termasuk error in persona kepada terdakwa yang saya dakwakan Arif Rahman Arifin, setiap orangnya? Ya, terima kasih yang mulia. Kalau pada prinsipnya namanya setiap orang itu ya orang perorangan. Tapi kalau kita bicara soal ITE juga termasuk korporasi yang merupakan subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya. Lalu apakah salah terhadap orang yang disebutkan namanya tadi? Saya pikir itu soal lain. Demikian yang mulia. Baik. Pertanyaannya sebenarnya mungkin setiap orang yang dimaksud setiap orang itu apa kan gitu ya? Ya. Karena bagaimanapun nanti setiap orangnya itu disinilah nanti yang kita lihat. Apakah orang itu yang disebutkan oleh penuntut atau tidak? Itu betul, fakta ya, persidangan kan tentunya seperti itu. Betul ya, betul. Jadi kalau setiap orang yang saudara sebutkan tadi itu adalah pengertian yang umumnya. Umumnya, iya. Begitu ya? Betul. Ya, lanjutkan. Ya, baik majelis. Jadi secara umumnya seperti itu gambaran. Nah, ya, dalam dipertanyakan kepada juga terdakwa memang membenarkan nama identitas. Artinya tidak ada kesalahan ya dalam error in persona menurut saudara Ali ya. Sudah membenarkan ya secara umum begitu. Benar pendapat Ali? Ya, saya tidak mengatakan membenarkan bahwa iya. Baik. Enggak bisa, error in persona kan kita yang ya. Baik. Kan gitu. Saya lanjut majelis. Iya. Baik saudara Ali. Dalam suatu peristiwa pidana dalam hal penyelidikan maupun penyidikan, apakah suatu
melaksanakan peristiwa ataupun melaksanakan menyampaikan perintah, apakah harus didasari dengan surat prosedur dengan secara administrasi surat? Bagaimana menurut pendapat Aldi? Ya, terima kasih. Jadi kalau dikatakan apakah seorang melaksanakan perintah, kalau saya mengasumsikan perintah ini adalah tentunya ada hubungannya dengan perintah dalam arti melaksanakan fungsinya, kewenangannya maupun tugasnya. Lalu secara umum, setiap perintah, kalau bicara khususnya di dalam penanganan perkara, penyelidikan maupun pidana, semua perintah yang diberikan oleh institusi tentu saja harus disertai dengan surat tugas maupun surat perintah. Demikian. Baik, untuk pendapat Ali ya. Apabila dalam hal suatu peristiwa yang dilakukan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam 13, saya langsung ke suatu peristiwa 13 Juli, dia menonton tentang rekaman video DVR tersebut. Setelah menonton tersebut, dia melaporkan kepada Verdi Sambo. Nah, setelah selesai dia keluar dari ruangan. Ini sekilas kronologis. Nah, terdakwa Arif Rahman Arifin memerintahkan, menyuruh sama Cuk dan Baikuni untuk menghapus rekaman DVR tersebut. Menurut pendapat Ali, apakah perbuatan itu secara hukum diperbolehkan atau tidak? Dan apakah itu dengan sengaja atau tanpa hak melawan hukum? Bagaimana menurut pendapat Ali? Baik Yang Mulia, dengan pernyataannya tadi, nampaknya saya diminta untuk menilai suatu fakta ya. Nampaknya terlalu jauh mungkin saya kalau harus. Makanya pertanyaan begini, apakah saudara ahli itu dapat menilai fakta? Saya pikir saya tidak ikut. Itulah, ya. Baik. Karena kalau menilai fakta, itu pertanyaannya sama dengan nanti akan kita putuskan seperti itu. Jadinya. Betul ya, boleh. Ada yang menjadi wilayah kita. Ya, pertanyaan kepada ahli ini menyangkut pasal yang didakwakan yang tidak jelas menurut pemahaman saudara, tanyakan kepada ahli ini. Siap. Ya, itu. Jadi sama juga dengan penasihat hukum terdakwa nanti, kita tidak masuk dalam substansi pokok perkara. Siap. Ya. Baik majelis. Begitu ya? Baik majelis. Ya, silakan. Baik, saudara Ali ya. Kalau dalam hal tadi saudara Ali menyebutkan ada Hendra Kurniawan, Agus Nurfataria, ada Cuk Putranto Baikuni maupun Arif Rahman Arifin. Dalam penyertaan dalam tindak pidana ada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Apakah Ali bisa menjelaskan dalam pengertian unsur tersebut? Baik ya. Jadi kalau dihubungkan dengan soal pernyataan pasal ini, bahwa ada penyertaan apabila ada suatu perbuatan tindak pidana tentunya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih terlibat di sana. Lalu pasal 55 itu menentukan bagaimana hubungan antara seseorang dengan orang lain untuk menentukan pertanggungjawaban perbuatan masing-masing. Di dalam pasal 55 itu ditentukan khususnya ayat 1 bahwa ya termasuk dia dipidana dengan sebagai pelaku adalah mereka yang menyuruh melakukan, yang biasanya dengan arti dunblehen itu, lalu ada yang turut serta melakukan, dan juga yang di bagian kedua ada yang menganjurkan untuk melakukan suatu pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang telah ditentukan di dalam ayat angka 2 tersebut, antara lain dengan menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu, dengan memberikan keterangan dan lain-lain. Lalu kalau bagaimana hubungan antara satu pelaku dan pelaku lain dan hubungan dalam arti menyuruh melakukan, tentu berbeda-beda dengan turut melakukan maupun menganjurkan melakukan. Khusus untuk misalnya dunblehen itu untuk menyuruh melakukan, bahwa orang yang disuruh melakukan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi untuk yang turut serta itu memiliki dua syarat, antara lain satu bahwa sejak awal ada kesadaran di antara para pelaku untuk terjadinya tindak pidana yang hendak dilakukan tersebut.
Dan yang kedua bahwa perbuatan antara para pelaku harus dilakukan secara fisik untuk terbitnya atau terjadinya tindak pidana tersebut. Sedangkan untuk yang menganjurkan adalah telah menggunakan sarana-sarana yang telah secara limitatif ditentukan di dalam bagian kedua pasal 55 ayat 1 tersebut. Secara demikian garis besar yang mulia. Ya. Baik, dari harus ada kesadaran yang menurut juga pendapat ahli tadi ya, saya tangkap juga kembali. Dalam hal tersebut, bila mana dikorelasikan dengan tanpa hak melawan hukum, bila dikorelasikan penyertaan dalam tindak pidana, apakah ahli bisa menjelaskan unsur dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum? Tadi kan secara kesadaran dan 55 penyertaan tindak pidana. Bagaimana menurut pendapat ahli tentang pengertian dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dalam tindakan apapun? Ya, ini kalau membaca bacaannya mungkin ini terkait dengan tindak pidana ITE. Memang di situ disebutkan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Nah, jadi bacaannya agak beda tadi yang disebutkan Pak Jaksa tadi. Lalu kalau dilihatnya dengan sengaja, saya pikir kita semua sudah mengerti maksud dari sengaja di sini menggunakan penjelasan dari KUHP sebelumnya, yaitu menghendaki dan menginsafi perbuatannya. Dan kalau dikatakan tanpa hak itu adalah tanpa kewenangan, tanpa bahkan dibilang itu juga tidak sesuai dengan haknya, tidak sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan ini bisa berdasarkan undang-undang, perjanjian, dan juga tidak bertentangan dengan kewajibannya. Dan memang ini tanpa hak ini disetarakan dengan pengertian melawan hukum. Sebagaimana seperti pengertian melawan hukum, sebagai kita tahu ada juga melanggar undang-undang yang berlaku dan juga tanpa haknya sendiri melanggar hak subjektif orang lain dan tidak sesuai dengan kewajibannya. Kira-kira demikian pengertiannya. Baik, mungkin saya lanjutkan ke rekan. Izin melanjutkan majelis hakim yang mulia. Ahli ya, saya mungkin langsung saja dulu. Ahli kan sudah sering nih memberikan keterangan ahli di persidangan ya. Ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah sebelumnya ahli juga mengerti nih, ahli dalam bidang undang-undang ITE, ahli ITE ini? Saya sampaikan dari tadi bahwa saya itu bidang pidana umum, sehingga apabila pidana umumnya menyangkut ITE juga sudah biasa. Sudah biasa ya, sudah pernah juga? Sudah pernah juga, oke. Kembali ke pasal 49 junto pasal 33. Di sana kan salah satu unsurnya adalah melakukan tindakan apapun yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik. Bisa nggak ahli berikan pendapat kepada kami yang dimaksud dengan melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik ini, bagaimana nih pengertian dari pasal tersebut ahli? Ya, terima kasih yang mulia. Jadi disebutkan si tindakan itu tentu saja segala perbuatan. Segala perbuatan apa saja yang berhubungan dengan suatu sistem elektronik. Yang tindakan-tindakan tersebut tentu saja memiliki akibat. Akibat itu tentu yang dilarang itu adalah akibat terganggunya sistem elektronik atau tidak terpakainya sistem elektronik. Jadi caranya bagaimana saja tidak disebutkan secara detail. Setiap perbuatan apa saja yang menyangkut mengakibatkan suatu sistem elektronik terganggu. Demikian yang mulia. Terima kasih ahli. Ini saya ingin melengkapi pertanyaan saya. Ini kan ada akibat, ini kan efek dari tindakan yang dilakukan. Yang ingin saya tanyakan, unsur melakukan tindakan apapun, apakah si unsur setiap orang ini harus melakukan kegiatan aktif sehingga akibatnya elektronik ini menjadi terganggu, atau dia bisa cuma contohnya menyuruh, atau dia cuma berkata-kata saja menunjuk? Apakah ini juga termasuk dalam melakukan dengan cara apapun tadi? Itu yang saya ingin tanyakan ahli. Baik, sebagaimana kita tahu juga bahwa namanya perbuatan atau tindakan itu bisa berbuat sifat aktif maupun pasif. Ya, artinya berbuat dan juga tidak berbuat dalam arti tindak pidana itu. Jadi kalau dihubungkan dengan soal ini, tentu saja kalau dia tidak berbuat sehingga sistem elektronik terganggu, ya tentu saja itu yang dimaksud dengan tindakan itu. Kira-kira demikian boleh. Oke ahli. Kemudian ahli, ini kan kalau
sistem elektronik itu sudah dijelaskan langsung di pasal ketentuan umumnya. Kemudian di pasal 49 ini kan juga ada unsur menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ini tidak bekerja di sini yang dimaksud dalam unsur pasal ini. Apakah itu suatu barang elektronik tersebut menjadi rusak saja atau harus hancur terlebih dahulu atau bagaimana? Bisa nggak dijelaskan? Baik, dalam hubungan dengan terganggu tadi, tentu saja sebagaimana kita tahu sistem elektronik itu adalah rangkaian perangkat yang menerima, mengumpulkan, menyiarkan, mentransmisikan, menyebarkan suatu informasi elektronik. Sebagaimana kita tahu itu sistem elektronik itu bekerja sesuai dengan sistemnya yang terdiri dari beberapa sub-sistem itu. Apabila namanya terganggu, misalnya sistem elektronik itu menjadi tadinya terang menjadi kabur misalnya, tapi itu dilakukan oleh seseorang dengan caranya bagaimana saya tidak tahu misalnya, itu pun sudah termasuk mengganggu dalam arti mengganggu tadi. Demikian Mulia. Bahkan sedetail itu saja, dari yang semula terang saja menjadi kabur itu sudah mengakibatkan terpenuhinya unsur ini ahli di pasal 49 ini. Ya, namanya terganggu seperti itu. Namanya terganggu seperti itu. Kalau misalnya saya ini misalnya ya, suatu barang elektronik yang lama yang ada posisinya di suatu tempat, kemudian diganti dengan yang baru, ada rekaman di dalamnya, apakah itu juga menjadi terganggu ahli menurut ahli? Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, karena sistem elektronik dari subsistem tadi disebut banyak item-itemnya, elemen-elemennya. Lalu salah satu dan itu sudah bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana misalnya ada sistem elektronik orang lain. Setelah sedang dalam keadaan bekerja, lalu diganti, berarti kan sudah tidak bekerja sebagaimana mestinya, karena tadinya kan itu lain dengan yang baru lagi. Demikian Mulia. Oke ahli, terima kasih ahli. Kemudian ahli saya ingin lanjutkan ke pasal 48 ayat 1-nya, atau pasal 32 ayat 1 nih kalau pasal 48 ini. Di sini kan juga ada unsurnya adalah dengan cara apapun lagi, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sampai di sana dulu. Ini unsurnya ini, elemen unsur ini, apakah semuanya harus dipenuhi atau sifatnya alternatif ahli di pasal 48 ini? Ya, terima kasih Mulia. Jadi sebagaimana nyata-nyata kalimat itu, tentu saja itu bisa merusak, bisa memindahkan, bisa mentransmisikan. Saya pikir demikian alternatif yang Mulia. Alternatif, salah satunya saja. Salah satu aja yang kalau terpenuhi. Elemen unsur dengan cara apapun ini sama dengan yang di pasal 49 tadi ya ahli ya? Ya, namanya cara apapun ya, bagaimana caranya, berbagai macam cara terserah. Yang penting menjadi rusak itu informasi elektronik, menjadi berpindah itu informasi elektronik, demikian. Oke. Kemudian ahli di unsurnya juga ada di situ disebutkan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Apakah di pasal ini mengunci dalam artian segala sesuatu yang dirusak, dirubah tadi itu harus milik orang lain atau milik publik? Apakah memang milik pribadi tidak bisa disangkakan dengan pasal ini ahli? Ya tentu saja tidak, secara kontrarius saya pikir terus jelas itu adalah milik orang lain atau milik publik. Ya milik sendiri ya boleh kita rusak, demikian. Oke. Kemudian ahli, ini saya contohkan lagi, misalnya suatu barang yang letaknya itu di perumahan yang dibeli oleh warga, apakah menurut ahli itu milik siapa? Apakah milik pribadi atau milik publik ahli? Ya, jadi kalau dikatakan warga, tentu saja ada kelompok warga juga. Kelompok warga juga bisa menjadi satu kumpulan yang bisa juga merupakan subjek menjadi pemilik. Jadi apabila untuk menentukan itu namanya warga tertentu, berarti itu sifatnya privat. Kecuali kalau sudah publik itu adalah dalam arti keseluruhan menjadi pemiliknya, menjadi berhak, menjadi dianggap sebagai pemilik dari suatu barang tersebut. Demikian yang mulia. Kurang jelas menurut kami ahli. Maksudnya gini ahli, suatu bangunan balai-balai misalnya ahli, itu merupakan hasil uang kumpulan dari warga RT 3 misalnya. Balai-balai yang dibangun itu, apakah itu
sesuai dengan undang-undang itu milik umum atau milik pribadi, ahli? Ya, tadi saya sampaikan karena ini adalah dikatakan tadi kumpulan dari RT, maka itu adalah milik RT. Karena itu milik RT sifatnya adalah privat. Milik RT sifatnya adalah privat, bukan pribadi, bukan publik. Ya, karena kalau publik orang lain pun dan selain RT lain akan berhak atas barang itu. Demikian. Oh gitu. Kalau seandainya, ahli, seandainya ya, saya ambil contoh nih, lampu traffic light, lampu merah itu kan milik pemerintah, letaknya di jalan raya. Apakah itu juga milik privat pemerintah atau memang milik publik, kegunaannya untuk publik? Ya, saya pikir ini sudah lain persoalannya. Tapi kalau sudah milik pemerintah dan digunakan untuk umum, maka itu adalah milik umum. Demikian. Kalau digunakan untuk umum, milik umum, tergantung kegunaannya, begitu ahli? Yang ahli maksud? Iya, betul. Jadi bisa saja pemerintah memiliki meja ini adalah milik pengadilan, bukan milik umum dalam arti publik itu. Demikian. Kalau secara khusus lagi ahli, CCTV yang dipasang di suatu komplek perumahan dari iuran warga itu milik publik atau milik privat, ahli? Tadi saya sampaikan kalau memang itu adalah milik orang tertentu yang dibeli dengan biaya mereka sendiri, maka privatnya untuk warga komplek, begitu? Ya. Baik, ahli ya. Saya fokus di pasal sangkaan tentang pasal 55 ayat 1 ke 1 yang sudah saudara jelaskan tadi. Pertanyaannya demikian. Tadi ada dua syarat tentang melakukan bersama-sama, ya. Ada kesadaran bersama dan ada yang satu lagi. Ya, ya. Bagaimana pendapat ahli melihat dua unsur ini dalam satu perbuatan? Apakah harus dinyatakan oleh pelaku-pelaku itu bahwa kami sadar bersama, atau dari aspek mana dapat dilihat tentang dua syarat daripada unsur daripada bersama-sama melakukan tadi? Baik, terima kasih. Saya jelaskan dulu ya. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, untuk satu syarat untuk turut serta itu sebagaimana pasal 55 adalah adanya sejak awal adanya kesadaran di antara pelaku melakukan suatu tidak pidana yang hendak mereka lakukan, dan ada perbuatan secara fisik yang dilakukan oleh mereka secara bersama-sama. Dan kalau dibilang ada kesadaran, berarti itu memang di antara mereka itu menghendaki perbuatan yang hendak melakukan itu. Menghendaki itu sama dengan yang dimaksud di dalam sengaja itu, yaitu benar-benar mereka ingin bersama-sama menghendaki perbuatan itu. Kalau salah satu tidak menghendaki, ya tentu saja tidak bersama-sama namanya. Berarti mungkin menjadi beda sifatnya, mungkin dalam arti pembantuan. Jadi kalau untuk mengetahui itu dari mana kita tahu? Ya tentu saja kita bisa melihat dari perbuatan-perbuatan mereka. Apakah sudah ada kesadaran? Apakah mereka mengerti? Apakah mereka tahu bahwa mereka itu sedang hendak melakukan suatu perbuatan? Apakah nanti mereka secara faktual melakukan seluruh unsur yang dipersangkakan atau tidak, itu persoalan lain. Karena tidak harus semuanya melakukan seluruh unsur-unsur yang dilarang dari suatu pasal tertentu. Bisa saja peserta lain tidak melakukan seluruhnya unsur, tapi peserta yang satu memenuhi seluruh unsur. Tetapi apabila dari awal mereka sudah ada kesadaran itu, maka disitulah ada peserta yang dimaksud pasal 55 itu. Demikian yang mulia. Baik, apa yang ahli jelaskan tadi kan untuk menegaskan saja bahwa kesadaran atau kerjasama secara sadar antara pelaku tadi dalam bentuk media player, ada kesadaran secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut. Kan ini bisa kita lihat secara samar, ya. Saudara sudah menjelaskan bahwa hal tersebut dapat dilihat dari fakta perbuatannya. Demikian ya. Betul. Baik. Fakta perbuatan yang ahli maksud tadi, ya. Fakta perbuatan itu, apakah fakta perbuatan dari setiap pelaku-pelaku tadi dari media player itu harus memenuhi semua akibat
atau unsur dari tindak pidana yang dipersangkakan. Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam hal turut serta atau bersama-sama ini tidak harus para pelaku sebuah benar-benar memenuhi seluruh unsur yang ditentukan dalam suatu pasal yang bersangkutan. Bisa saja satu memenuhi, tapi yang satu kurang satu. Tetapi karena mereka dari awal memang sudah sadar akan melakukan tindak pidana itu dan tercapai, maka di situ sudah ada bersama-sama itu. Demikian Mulia. Cukup majelis sebentar dari kami. Cukup. Baik, persilakan kepada penasihat hukum terdakwa. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, saya ingin mendalami keterangan saudara terkait pertanyaan dari rekan penuntut umum. Kalau dibeli oleh publik atau oleh warga, maka itu milik warga. Pertanyaan saya, kalau dibeli oleh seseorang, tapi dipasang di satu tempat, di mana warga dapat turut menikmati manfaat dari barang yang dibeli, itu milik siapa? Ya, kalau pembelian adalah oleh seseorang, lalu dipasang, tadi maksudnya ya, lalu itu milik siapa? Ya itu milik si pembeli itu, dan itu sifatnya pribadi. Oke, saya kasih perumpamaan juga. Kebetulan di samping rumah saya itu ada satu gang. Saya pasang lampu, saya beli sendiri lampunya, supaya gang itu menjadi terang. Di mulut gang saya buatkan semacam pos. Kemudian di pos itu saya taruh DVR. Ada CCTV yang mengarah ke gerbang belakang rumah saya. Mulai dari lampu, adanya pos satpam atau apapun namanya, termasuk CCTV. Warga di situ turut menikmati, konkretnya seperti itu, turut menikmati. Mereka mengambil manfaat dari adanya gardu atau pos. Ini milik siapa? Milik saya atau milik warga? Ya, karena kita yang membeli tentu milik kita. Apabila sudah diserahkan untuk warga, menjadi milik warga tentunya. Demikian yang mulia. Apabila sudah diserahkan, maka menjadi milik warga. Betul. Kalau tidak ada satu penyerahan itu, apakah cukup dengan dipasang dianggap penyerahan atau harus ada satu livering atau semacam kesepakatan serah terima? Ya. Atau seperti apa? Baik, jadi saya pikir secara umum kita tahu bahwa kalau saya memiliki sesuatu, lalu saya berikan tanpa ngomong apapun untuk dinikmati orang, ya itu artinya kita sudah menyerahkan secara faktual, ya. Jadi saya pikir tidak sulit untuk mengatakan itu menjadi milik warga. Demikian yang mulia. Gardu yang saya pasang tadi, saya bongkar. Lampu yang saya pasang, saya copot. CCTV yang saya pasang, saya ganti. Tanpa persetujuan dari warga. Apakah saya melakukan perbuatan pidana di situ? Ada hak orang lain yang melekat di situ. Ya, jadi tadi saya sampaikan, karena kita sudah memasang di tempat warga, tanpa persetujuan pun, itu artinya kita sudah menyerahkan kepada warga. Tentu saja tidak bisa seenaknya juga kita untuk mencabut lagi apa yang sudah kita berikan tadi. Apakah itu perbuatan pidana? Belum tahu. Tapi yang jelas itu perbuatan tidak baik. Demikian yang mulia. Oke, saya serahkan kepada majelis hakim untuk menilai keterangan saksi. Saya lanjut. Yang seperti ini banyak contohnya ya. Ya, ini kaitan dengan kayak misalnya ketika pemilihan umum lah, pengen mendapat apa ya, suara warga, nggak usah pemilihan umum atau pemilihan
sudah dikasih, habis itu ditarik lagi kan gitu. Ya, kan banyak yang seperti itu ya. Nah itulah jadinya pertanyaannya itu. Pertanyaannya itu melawan hukum atau perbuatan tidak baik kan jadi. Kategori yang mana itu? Di antara dua itu? Ya menurut saya kalau dibilang perbuatan tidak baik sudah pasti. Karena namanya sudah dikasih, diambil lagi itu. Kalau di orang Sunda bilang itu buruk sikut gitu ya. Jadi tapi apakah itu karena itu sebetulnya warga kita ambil, tentu saja itu perbuatan yang melawan hukum. Artinya kalau sudah disumbangkan itu sudah menjadi milik dari orang yang menerima sumbangan. Seperti itu ya. Iya. Kalau tadi diilustrasikan seperti ada lampu, ada DVR atau ada CCTV, kalau sudah diserahkan ya itu menjadi milik yang bagi mereka yang menerima penyerahan. Betul yang mulia. Tanpa harus ada semacam berita acara begitu ya? Oh tentu saja tidak perlu. Gitu ya? Iya demikian. Silakan. Ya. Saya lanjutkan pertanyaan lain. Dengan milik publik atau milik seseorang. Saudara ahli, kita sama-sama kita ketahui bahwa dalam teori hukum pidana dikenal dengan ada unsur dengan sengaja. Ya. Kemudian tadi sudah jelaskan bahwa dengan sengaja itu pelaku menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui akibat dari apa yang dia perbuat. Atau kita kenal dengan will and witness. Ya. Nah, apabila teori pidana itu tadi, saya kaitkan dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang tentang ITE. Dan saya kaitkan lagi dengan unsur melakukan tindakan apapun. Seperti yang tadi sudah jelaskan pada penuntut umum. Ya. Pertanyaan saya, tindakan apapun itu, yang dimaksud dengan tindakan apapun, ya, apakah itu terkait dengan atau teknologi informasi atau interaksi elektronik atau cukup berupa tindakan fisik saja, seperti misalnya ada laptop dipatahkan atau diketok dengan palu atau dibuang ke laut. Apakah yang ini termasuk dengan tindakan apapun? Baik, yang mulia. Tadi saya sampaikan namanya tindakan itu apapun terserah, tindakannya bagaimanapun, ya, namanya ditujukan untuk mengganggu atau membuat tidak berfungsi suatu sistem elektronik, maka itulah yang dimaksud tindakan itu. Dan dihubungkan dengan sengaja. Sengaja ini harus benar-benar sengaja dengan menghendaki bahwa dan dia menghendaki dan menyadari dan menginsafi bahwa perbuatannya adalah tanpa hak. Dan juga dalam arti membuat tindakan itu memang dia sengaja itu memang sengaja juga untuk melakukan tindakan memang untuk membuat terganggunya suatu sistem elektronik. Dan apakah memerlukan suatu keterampilan khusus untuk mengganggu, untuk membuat tindakan-tindakan tadi? Tidak perlu dengan keterampilan khusus. Cukup dengan mungkin misalnya tadi dikatakan tadi dengan menghancurkan. Tidak perlu ahli menghancurkan suatu keahlian tertentu untuk menghancurkan laptop misalnya. Membuang ke laut juga ya itu termasuk perbuatan yang mengganggu tadi. Saya pikir demikian yang mulia. Ya. Baik. Kalau demikian, melakukan tindakan apapun, kemudian yang berakibat terganggunya sistem elektronik, kan begitu rumusannya. Sekarang sudah melakukan perbuatan apapun, katakanlah saudara mengatakan termasuk tindakan fisik, tidak harus dengan kecanggihan, kemampuan teknologi dan sebagainya. Akan tetapi akibat dari perbuatan itu, ya, terdakwa tidak mengetahui apa yang ia perbuat dan tanpa menghendaki akibat. Tidak pertanyaan saya,
apakah tindakan orang itu telah memenuhi seluruh rumusan dari unsur pasal 33 Undang-Undang ITE? Baik, Yang Mulia. Jadi dengan ilustrasi tadi, apakah seluruh unsur, mungkin saya jawab dari salah satu unsur saja dulu. Misalnya dalam arti ini unsur dengan sengaja. Dengan sengaja itu tadi kita tahu, menghendaki, dia benar-benar menghendaki. Dan dia tahu bahwa ini melawan hak. Dan dia tahu akibat perbuatannya itu akan mengganggu sistem elektronik. Ya. Lalu kalau dia tidak tahu, berarti dia kan tidak menghendaki perbuatannya untuk melawan hukum tanpa hak dan melawan hukum dan tidak tahu tidak menghendaki adanya gangguan terhadap sistem elektronik itu. Lalu dalam hal demikian tentu saja unsur sengaja dalam cerita tadi ya tidak ada. Kira-kira demikian Yang Mulia. Baik, artinya pelaku harus menginsafi apa yang ia perbuat, menghendaki akibat. Ya. Kalau tidak menghendaki perbuatannya dan menginsafi akibatnya. Kalau tidak berarti tidak terpenuhi ya? Ya dengan sendiri ya tidak ada. Itu unsurnya. Gitu. Oke. Saya lanjutkan. Kalau keterangan saudara yang barusan saudara berikan di muka sidang, saya kaitkan dengan unsur dengan sengaja dalam ketentuan pasal 233 KUHP dan unsur dengan maksud dalam ketentuan 221 ayat 1 kedua KUHP. Kemudian saya kaitkan juga dengan perbuatan material, apakah itu memerintahkan atau memindahkan DVR dari pos misalnya, apakah di pos satpam memindahkan DVR? Ya. Perbuatan itu sudah dapat dikatakan memenuhi unsur dengan sengaja dalam kaitannya dengan pasal 233 dan unsur dengan maksud dalam kaitannya dengan pasal 221 ayat 1 kedua KUHP. Baik, Yang Mulia. Jadi kalau 221 adalah dengan maksud, ya disebutkan dengan maksud untuk menghalang-halangi. Dengan maksud di sini tentu identik dengan sengaja, yang dimaksud dengan unsur sengaja yang sudah dibahas tadi. Berarti dengan maksud itu berarti dia memang menghendaki ya perbuatannya itu untuk tujuannya adalah untuk menghalang-halangi suatu pemeriksaan penyidikan penuntutan. Begitu juga di dalam pasal yang selanjutnya tadi dengan sengaja dalam arti menghilangkan, memindahkan. Memang dia sengaja memang menghendaki supaya itu hilang, supaya barang itu tidak ada di situ, supaya nanti tidak bisa digunakan oleh untuk pembuktian pidana. Kalau dia tidak menghendaki, sebagaimana dimaksud dengan sengaja, berarti di situ tidak ada unsur sengaja. Unsur sengaja itu harus menghendaki dan perbuatannya dan menginsafi apa akibat dari perbuatannya itu. Dan itu tujuannya di situ terlihat. Artinya, apabila seseorang atau terdakwa dia tidak menghendaki akibat, tidak menyadari akibat, tidak menginsafi perbuatannya berakibat ini. Artinya unsur dengan sengaja dan unsur dengan maksud tidak terpenuhi, kan begitu ya? Ya dengan sendirinya, kalau memang tidak. Dengan sendirinya. Gitu ya? Okay. Dengan sendirinya. Saya bacakan ada peraturan Kepolisian Negara RI nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI. Pada bab 1 ketentuan umum, pasal 1 angka 14, tertulis dan coba saya kutip, atasan adalah setiap jabatan atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari anggota yang dipimpin. Pasal 1 angka 15, saya kutip bunyinya, bawahan adalah
setiap anggota Polri yang karena pangkat dan atau jabatannya berkedudukan lebih rendah dari atasannya. Selanjutnya di pasal 11 ayat 2 tertulis, setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang melawan atau menentang atasannya. Selanjutnya, ada satu peraturan Kadif Propam nomor 1 tahun 2015. Pada pasal 8 huruf F, saya kutip bunyinya seperti ini. Anggota Polri pengemban fungsi paminal dalam melaksanakan tugas penyelidikan berwenang. A. Sementara orang dan atau barang untuk kepentingan keamanan maupun penyelidikan. Artinya di sini yang saya ketengahkan adalah kewenangan paminal dan propam untuk melakukan pengamanan terhadap barang. Kemudian terkait dengan ketentuan itu tadi, pertanyaan saya, ketika seorang anggota propam dengan jabatan sebagai kepala detasemen melakukan pengamanan dalam satu